Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 621, Kaisar Iblis muncul, kekuatan tak terkalahkan. Gerbang 10.000 pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang besar pecah, dan langit runtuh. Aura iblis yang mengerikan luar biasa, bayangan iblis ada di mana-mana, dan sejumlah besar pembangkit tenaga iblis dengan panik menyerang susunan besar yang didukung oleh gerbang 10.000 pedang. Di antara mereka, badai pertempuran yang paling menakutkan adalah Shen Chongjun, kepala sekte 10.000 pedang, serta 3 leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tian Kue, bergabung untuk melawan Kaisar Iblis. Shen Chongjun adalah kekuatan puncak alam kesengsaraan, dan leluhur menakjubkan, leluhur Tian Kue, semuanya adalah level setengah suci. Dari 3 leluhur gerbang 10.000 pedang, leluhur Yowang tidak ada di sana, tetapi pergi keluar untuk mencari giok harta karun Jiangxin. Serangan klan iblis, waktu pemilihan, tidak hanya memanfaatkan leluhur Yowang dari gerbang 10.000 pedang untuk keluar, tetapi juga menggunakan 3 pangeran iblis sebagai umpan, menarik sejumlah besar orang kuat dari gerbang 10.000 pedang ke kota Qiying, rawa air hitam, dan pegunungan Lian Xuan. Pertempuran ini, gerbang 10.000 pedang dapat dikatakan telah benar-benar jatuh ke dalam kepasifan, dan iblis cukup siap untuk pertempuran ini. Kaisar Iblis, itu adalah kekuatan tingkat suci sejati, bahkan jika dia 1 lawan 3, dia tidak akan ketinggalan sama sekali. Saya melihat Kaisar Iblis mengangkat tangannya dan meraihnya, dan Ki Iblis yang tak terbatas bergemuruh ke arah Shen Chongjun. Karena leluhur Yowang dari gerbang 10.000 pedang keluar, pedang Yowang untuk sementara dipegang oleh Shen Chongjun. Shen Chongjun menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang gesit sangat luas dan luas. Namun, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Puncak alam kesengsaraan, dibandingkan dengan alam suci yang sebenarnya, benar-benar jurang yang tidak dapat diatasi. Ledakan, cahaya pedang hancur di langit, dan Shen Chongjun, yang terkena Ki Iblis yang menakutkan, memuntahkan darah dan terbang terbalik. Leluhur luar biasa dan leluhur Tian Kue segera masuk. Pedang mengejutkan menebas dengan aura pedang yang tak tertandingi, dan dalam sekejap, sepertinya memiliki ribuan pedang. Setiap pedang Ki seperti jembatan pelangi antara langit dan bumi, dan itu luar biasa. Pedang Tian Kue tebal dan megah, dan cahaya pedang yang terbelah seperti ribuan mil langit dan bumi yang hancur bersama. Kaisar Iblis tertawa keras, tinjunya mekar dengan energi iblis yang tak terukur. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi 2 matahari hitam besar. Aneh dan mendominasi, ganas, dan dengan kuat menghadapi serangan leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tian Kue. Di bawah tinju yang tampak seperti 2 putaran matahari hitam, serangan leluhur mengejutkan dan leluhur Tian Kue diledakkan satu demi satu. Hahaha, nenek moyang sekte 10.000 pedang, apa itu? Di depan Kaisar Dunia Bawahku, mereka semua adalah limbah, rentan, sekelompok barang yang tidak berguna. Tawa Kaisar Iblis terdengar, mengalahkan raungan menakutkan dari seluruh medan perang. Hati semua orang di sekte 10.000 pedang seperti menekan batu besar. Sebelum pecahnya perang ini, tidak ada yang bisa membayangkan, ada iblis yang akan mengambil inisiatif untuk membunuh pintu. Anda harus tahu bahwa di bawah metode sulit sekte 10.000 pedang, ada ratusan ribu mil di mana tidak ada iblis yang berani menunjukkan kepala mereka selama ratusan tahun. Dalam pertempuran hari ini, klan iblis mengancam, dan gerbang 10.000 pedang sangat sulit untuk ditolak. Ribuan kaki di langit. Ruang dalam radius 100 mil telah runtuh, dan turbulensi kekosongan yang tak berujung berkecamuk. Shen Chongjun, kepala gerbang 10.000 pedang, berdiri bersama leluhur luar biasa, leluhur Tian Kue. Kondisi Shen Chongjun sangat buruk, dan tubuhnya penuh dengan darah. Ini karena dia memiliki pedang cahaya di tangannya, jika tidak, dia akan mati di tangan Kaisar Iblis sejak lama. Wajah 2,5 suci, leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tian Kue, juga pucat, dan napas mereka tidak teratur. Seluruh tubuh Kaisar Iblis memancarkan api iblis yang ganas, dan di bawah latar belakang energi iblis, sosoknya sangat tinggi, dan yang mendominasi dan kuat akan menyelimuti radius 100 mil. Jika benda lamamu yang bertanggung jawab atas pedang cahaya juga ada di sana, 3,5 suci, dan dengan 3 pedang ini, Kaisar benar-benar tidak dapat membantumu.
tapi sayang sekali 3 hal lama itu kehilangan satu sekarang. Kaisar Iblis mencibir dan berteriak, hari ini, Kaisar akan menaruh kata-katanya di sini. Setelah hari ini, ras manusia hutan belantara timur, tidak akan ada 10.000 gerbang pedang. Leluhur luar biasa dan leluhur Tian Kue, termasuk Shen Chongjun, sebenarnya tahu niat Kaisar Iblis untuk menyerang gerbang 10.000 pedang. Itu pasti karena berita bahwa Master Aula Bela Diri telah menyegel lentera iblis pemusnahan di gerbang 10.000 pedang telah bocor sebelum Master Aula Bela Diri memasuki jurang. Bahkan jika kamu bertarung sampai mati, kamu harus bertarung. Ekspresi Shen Chongjun serius dan dia mendengus. Saat berikutnya, auranya meroket, dan dia langsung membakar vitalitasnya, dan dia ingin menghentikan klan iblis mendapatkan kembali lampu iblis pemusnahan dengan segala cara. Lentera iblis pemusnahan disegel di gerbang 10.000 pedang, yang bukan hanya kepercayaan Di Fei, kepala aula istana bela diri, ke gerbang 10.000 pedang, tetapi juga tanggung jawab gerbang 10.000 pedang kepada umat manusia, jika lentera iblis pemusnahan ditangkap kembali oleh iblis. Jadi, pembangkit tenaga listrik Terran Sein Realm akan berada di ambang kematian kapan saja. Leluhur yang mengejutkan, serta leluhur Tian Kue, ada juga ekspresi tegas di wajah mereka. Bahkan jika Anda mati, Anda harus bertarung. Seringai mengerikan muncul di wajah Kaisar Iblis. 3 pemborosan, terserah kamu, juga ingin melawan Kaisar? Semua murid dari Sekte 10.000 Pedang mematuhi perintah dan bertarung sampai mati. Shen Chongjun berteriak keras, dan saat berikutnya, dia membentuk teknik anggar bersama dengan leluhur luar biasa dan leluhur surgawi. Mereka bertiga bergabung, dan kekuatannya menghancurkan bumi, tetapi mereka berhasil membalikkan beberapa kerugian, dan secara bertahap menekan Kaisar Iblis. Tapi Kaisar Iblis sama sekali tidak khawatir. Shen Chongjun, wabah semacam ini, kamu tidak bisa bertahan lama, dan ketika kamu kelelahan, inilah saatnya bagi Kaisar ini untuk membunuh kalian bertiga, dan kemudian menghancurkan gerbang 10.000 pedang. Kaisar Iblis penuh percaya diri, dia memiliki kesempatan untuk menang, dan dia sudah menantikan untuk mendapatkan kembali lampu iblis pemusnahan, dan membakar gambar pembangkit tenaga listrik Terran di udara dengan lampu iblis pemusnahan. Pada waktu bersamaan, sekelompok sosok datang ke tepi barisan besar yang didukung oleh gerbang 10.000 pedang. Kelompok orang ini, kemanapun mereka lewat, apakah mereka bertemu dengan prajurit klan iblis atau biksu dari gerbang 10.000 pedang, mereka semua membunuh mereka secara langsung. Mereka membantai ke area di tepi formasi gerbang 10.000 pedang. Diikuti oleh formasi gerbang 10.000 pedang diam-diam membuka celah. Kelompok itu segera bergegas ke formasi. Seorang lelaki tua yang memimpin melirik pertempuran di kubah langit dan mencibir. Orang yang bertanggung jawab untuk membuka formasi adalah seorang pria parubaya dari gerbang 10.000 pedang. Pria parubaya itu segera berlutut di depan lelaki tua itu dan berkata, lihat yang lebih tua. Orang tua itu mendengus dan berkata, di mana Yelin? Pria parubaya, Yelin sudah pergi ke konferensi berburu musim gugur. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu aku tidak peduli padanya. Dengan itu, lelaki tua itu berbalik, melihat sekelompok orang di belakangnya, dan berkata, di pintu masuk ruang 10.000 pedang dari gerbang 10.000 pedang, ada larangan yang sangat kuat, dan bahkan para biksu yang telah memasuki alam Dao dan mencapai alam kesengsaraan tidak dapat masuk. Dan area di mana pedang luar biasa peringkat surgawi di ruang 10.000 pedang berada hanya diizinkan untuk didekati oleh orang-orang di bawah alam Dao. Tidak mudah bagi kami untuk menemukan petunjuk lampu iblis pemusnahan, memikat iblis ke sini, dan menciptakan kesempatan seperti itu untuk menyusup ke ruang 10.000 pedang. Saya harap Anda tidak akan memenuhi harapan tanah suci hutan belantara timur. Ingat, dengan cara apapun, Anda harus menemukan pedang itu, mengeluarkannya, dan membawanya kembali ke tanah suci padang belantara timur. Kelompok itu segera menyatakan ya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, orang tua itu menunggumu untuk menang. Dan saat ini, Yun Hao akhirnya kembali dengan Master Aula Pedang Terbang. Lihatlah perkelahian di depan Anda. Ekspresi Master Aula Pedang Terbang sangat serius. Dia awalnya berpikir bahwa klan iblis berencana untuk membubarkan kekuatan Sekte 10.000 Pedang dan kemudian melaksanakan rencana untuk mencuri lampu iblis pemusnahan. Hasil, setan langsung memulai serangan gencar. Jian Hongchen,
situasinya di luar kendali, jangan mendekati medan perang. Dengan perintah, Master Aula Pedang Terbang bergegas keluar dalam sekejap. Yun Hao berdiri di tepi medan perang, melihat ke atas, dan melihat ke area pertempuran paling menakutkan di kubah langit. Bab 622, Seni Rahasia, Kekuatan Ketertiban. Kunci untuk menentukan hasil akhir dari pertempuran ini masih tergantung pada konfrontasi antara Shen Chongjun, Kepala Sekte 10.000 Pedang, dan dua leluhur, dan Kaisar Iblis. Untuk saat ini, di sisi gerbang 10.000 Pedang, sepertinya tidak ada peluang untuk menang. Sebagai eksistensi yang benar-benar memasuki alam suci, kekuatan tempur Kaisar Iblis sangat mengerikan. Alam suci juga dikenal sebagai pengendali ketertiban. Setiap gerakan dan gaya mewakili tatanan tertentu antara langit dan bumi. Seorang biksu yang telah memasuki alam Dao mengendalikan aturan Dao langit dan bumi, dan urutannya adalah sublimasi dari aturan Dao yang dikuasai setelah diperkuat secara ekstrim. Biksu yang memasuki alam Dao memahami kekuatan jenis pemerintahan Dao tertentu ke keadaan sempurna, dan kemudian menggunakan tubuh dan jiwa mereka untuk menerima ujian kesengsaraan besar langit dan bumi. Di puncak alam kesengsaraan, Tao dan tubuh fisik benar-benar terintegrasi, dan kemudian mereka dapat diubah menjadi teratur. Perintah Kaisar Iblis di depannya adalah perintah kekuatan murni. Satu gerakan dan satu gaya, tatanan kekuatannya sangat sengit. Shen Chongjun, Kepala Sekte 10.000 Pedang, bekerja sama dengan leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tianque untuk menyerang Kaisar Iblis dengan 3 pedang ilahi Sekte Zen, tetapi dengan dampak dari perintah kekuatan Kaisar Iblis, Shen Chongjun harus lebih mempercepat pembakaran vitalitas dengan imbalan ledakan yang lebih kuat. Akibatnya, setelah beberapa saat, vitalitas Shen Chongjun jatuh ke bawah. Ledakan, Kaisar Iblis melemparkan pukulan. Urutan kekuatan menghancurkan lautan cahaya pedang tajam, dan dia langsung menargetkan titik lemah lawan dan menghususkan diri pada Shen Chongjun. Leluhur Jinghong dan leluhur Tianque juga tidak punya waktu untuk merawat Shen Chongjun. Tubuh Shen Chongjun meledak menjadi kabut darah di kehampaan. Kabut, darah bergulir. Serangan gila dari leluhur luar biasa dan leluhur ke surgawi memblokir serangan Kaisar Iblis lebih lanjut. Shen Chongjun, yang terlempar keluar dari tubuhnya, segera secara paksa menyatukan kembali tubuhnya. Meskipun, tubuh fisik yang bersatu kembali tampaknya tidak lagi terluka, tetapi nyatanya, vitalitasnya telah banyak membusuk. Tapi Shen Chongjun masih tidak ragu-ragu, dan menghidupkan kembali vitalitasnya, dengan imbalan hampir tidak bisa mencapai tingkat ledakan setengah suci, dan bekerja sama dengan leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tianque untuk menghadapi Kaisar Iblis yang menakutkan. Kesombongan Kaisar Iblis menjadi lebih kuat dan lebih sombong, dan dia terus tertawa terbahak-bahak dalam pertempuran besar. Yun Hao, yang menyaksikan pertempuran ini, tampak serius. Dan seterusnya, Shen Chongjun pasti akan mati. Setelah Shen Chongjun meninggal, leluhur mengejutkan Sekte 10.000 Pedang dan leluhur Tianque juga akan dibunuh oleh Kaisar Iblis satu persatu. Pada saat itu, gerbang 10.000 pedang akan benar-benar dimusnahkan oleh Iblis dari hutan belantara timur. Iblis merebut kembali harta karun lentera Iblis pemusnahan yang disegel oleh Divei di gerbang 10.000 pedang. Dan ruang 10.000 pedang dari gerbang 10.000 pedang, yaitu, tanah suci hati pedang yang didedikasikan untuk kultivasi di kehidupan Yun Hao sebelumnya, juga akan menjadi tanah harta karun pedang yang dapat diperebutkan siapapun. Kemungkinan terbesar adalah tanah suci Kenshin akan jatuh ke kendali tanah suci hutan belantara timur. Bagaimanapun, istana bela diri telah menurun, gerbang 10.000 pedang hilang, dan seluruh hutan belantara timur, kekuatan yang berani berdebat dengan tanah suci hutan belantara timur, saya khawatir mereka tidak dapat menemukan beberapa hasil. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat dan tidak bisa diterima Yun Hao. Ledakan, di langit yang hancur, Kaisar Iblis sekali lagi membuang Shen Chongjun. Tubuh Shen Chongjun yang baru bersatu kembali langsung ditutupi dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti boneka porselen, seolah-olah akan hancur dengan sedikit lebih kuat. Kaisar Iblis mencibir, dengan paksa menjatuhkan leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tianque terbalik, dan kemudian tiba-tiba menyerbu ke arah Shen Chongjun. Pertempuran ini seharusnya berakhir. Tawa Kaisar Iblis mengguncang langit dan bumi, dan niat membunuh yang kuat mendidih ke arah Shen Chongjun, menenggelamkan Shen Chongjun di lautan niat membunuh. Melihat itu,
Tinju Kaisar Iblis seperti matahari hitam hendak menghantam tubuh Shen Chongjun. Yun Hao, yang menyaksikan pertempuran dari tepi medan perang, menarik napas dalam-dalam. Saya melihatnya menyegel dengan satu tangan, dan meneriakkan dengan lembut di mulutnya, kematian. Saat berikutnya, pedang cahaya di tangan Shen Chongjun sepertinya merasakan sesuatu dalam kegelapan. Berdengung, cahaya pedang yang cemerlang langsung membubung ke langit, merobek semua ki iblis di sekitarnya. Perubahan adegan ini mengejutkan Kaisar Iblis, mengejutkan dua leluhur sekte 10.000 pedang, dan juga mengejutkan Shen Chongjun yang memegang pedang cahaya Yu. Dalam pedang peringkat-peringkat surga ini, sepertinya ada kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Senjata peringkat surgawi sudah menjadi prajurit suci. Meskipun tidak peduli seberapa kuat prajurit suci itu juga terkait dengan penggunanya. Jika Anda tidak mencapai alam suci yang sebenarnya, Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari prajurit suci sama sekali. Ini juga alasan mengapa ketiga dari gerbang 10.000 pedang, bahkan jika mereka memegang 3 pedang tingkat suci, tidak kalah dengan Kaisar Iblis dari alam suci. Tapi saat ini, pedang cahaya di tangan Shen Chongjun mengilhami kekuatan sejati dari pedang suci dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Shen Chongjun terkejut sejenak, dan saat berikutnya, dalam krisis hidup dan mati ini, dia meledak dengan kecepatan reaksi yang sangat cepat. Dia mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan, meraung marah, dan bilah pedang menyapu. Hah! Cahaya dingin dari pedang Ki tampaknya membagi segala sesuatu di langit dan bumi menjadi dua. Dan pedang Ki yang begitu kuat hingga ekstrim menebas tinju Kaisar Iblis seperti matahari hitam, secara paksa merobek tinju Kaisar Iblis, dan bahkan membelah tinju Kaisar Iblis. Kaisar Iblis meraung pelan, dan segera mundur dengan keras. Ki iblis di tangannya berguling, dan lukanya sembuh dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, wajah Kaisar Iblis menjadi lebih jelek. Berdengung, berdengung. Pedang mengejutkan di tangan leluhur yang mengejutkan dan leluhur Tian Kue, dan pedang Tian Kue, seperti pedang cahaya pengembara di tangan Shen Chongjun, langsung mekar dengan kekuatan puncak yang dimiliki oleh tingkat prajurit suci. Serangan mereka bertiga tiba-tiba meroket. Sebelumnya, kekuatan mereka bertiga mendesak pedang suci. Sekarang, itu adalah kekuatan pedang suci, kekuatan yang membimbing mereka bertiga. Kaisar Iblis, yang masih agung beberapa saat yang lalu, ditebas di udara oleh ujung tajam yang meledak dari 3 pedang suci dalam sekejap mata, terkadang berteriak, dan darah iblis terus melayang. Akhirnya mendapatkan kerugian kembali. Tapi ekspresi Yun Hao masih serius. Itu hanya sementara. Metode rahasia yang baru saja dia gunakan adalah membimbing roh pedang untuk membakar asalnya, sehingga dia memiliki ledakan yang begitu kuat. Jika Anda tidak dapat membunuh Kaisar Iblis sebelum asal-usul roh pedang terbakar, maka bahkan jika itu adalah Yun Hao, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Kaisar Iblis yang harus dihadapi sekarang adalah keberadaan alam suci, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini sudah termasuk dalam jajaran yang terkuat, dan mereka tidak dapat lagi bersaing dengan mereka dengan mengandalkan beberapa sarana kartu hall. Cara terbaik untuk menghadapi alam suci adalah dengan menggunakan kekuatan alam suci juga. Perintah melawan perintah. Tapi sekarang, di sisi gerbang 10.000 pedang, tidak ada alam suci sama sekali. Meskipun Kaisar Iblis jatuh ke dalam kerugian, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia masih tidak ingin mundur. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 pedang suci dari gerbang 10.000 pedang menjadi seperti itu, tetapi dia samar-samar menyadari bahwa wabah semacam ini tidak bisa bertahan selamanya. Selama Anda melewatinya, kemudian dia akan bisa membalikkan permainan lagi. Untuk lampu iblis pemusnahan, Kaisar Iblis pasti akan menang. Bab 623, Kaisar Iblis mundur dan menggali orang. Jika bahkan teknik rahasia Yun Hao asal roh pedang pembakaran tidak dapat menekan Kaisar Iblis, maka Yun Hao hanya bisa merencanakan yang terburuk. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memasuki Tanah Suci Kenshin, mengambil semua hal yang bisa diambil saat ini, dan kemudian menghancurkan Tanah Suci Kenshin sepenuhnya. Tanah Suci Kenshin tidak boleh ditinggalkan ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Sekitar setengah jam kemudian, meskipun Kaisar Iblis sudah tertutup luka, tapi asal roh pedang dari 3 pedang suci, bahkan jika itu terbakar, tidak bisa lagi mempertahankan ledakan kuat dari level sebelumnya. Shen Chongjun, leluhur Jinghong, leluhur Tian Kue, bahkan jika mereka bertiga mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengubah apapun. Kaisar Iblis tertawa, sekarang,
kartu haul dari kalian bertiga penunggang kuda telah benar-benar habis. Hahaha, kaisar ini tak terkalahkan. Kaisar ini berkata bahwa dia akan menghancurkanmu sampai mati, menghancurkan gerbang 10.000 pedang, dan melakukan apa yang dia katakan. Kaisar Iblis, yang telah mengalami serangkaian serangan intensif, sekali lagi menjadi bersemangat tinggi, dan kemarahan sedih yang baru saja dia kumpulkan di dalam hatinya tiba-tiba berubah menjadi serangan yang sangat kejam dan mendominasi. Yun Hao menghela nafas. Saya telah melakukan yang terbaik. Kekuatan yang terlibat dalam level Saint Realm benar-benar di luar cakupan apa yang bisa dia kendalikan sekarang. Tampaknya Tanah Suci Kenshin hanya bisa ditangani sesuai dengan akhir yang terburuk. Bisa. Saat itulah itu terjadi. Ledakan. Langit di kejauhan hancur. Legiun penindasan iblis ada di sini, dan klan iblis berani sombong. Teriakan keras terdengar. Di langit yang hancur, sosok yang mengenakan baju besi hitam tersapu keluar dari ruang yang hancur. Pasukan ini membawa semangat pembunuh yang tak tertandingi. Istana bela diri, Legiun penindasan iblis. Meskipun aula bela diri sekarang berasap, kacau, dan hati orang-orang tersebar, banyak tokoh inti aula bela diri telah kehilangan kepercayaan mereka. Tapi lagi pula, masih ada sekelompok orang yang masih berpegang pada niat awal mereka dan menjaga cahaya di semburan yang kacau. Tentara Iblis Kota Wudian, ini memiliki ribuan orang, yang semuanya elit. Pemimpinnya adalah pembangkit tenaga listrik alam suci yang benar-benar transenden. Alam suci Istana Bela Diri, memimpin elit tentara penindasan iblis untuk membunuh. Semua orang di gerbang 10.000 pedang akhirnya menghela nafas lega. Penatua Tanah Suci Timur Desolet, yang telah menyusup ke gerbang 10.000 pedang, menatap gambar di udara, wajahnya jelek. Sial, Wudian benar-benar datang. Fu Dongyang, bajingan itu, menghilang selama 10 tahun. Ternyata dia belum mati. Tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur memarahi beberapa patah kata dengan marah, dan kemudian menatap pria parubaya di gerbang 10.000 pedang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur mereka, dan berkata, Penatua Ben pergi dulu, Anda ingat, ketika orang-orang kami berhasil di ruang 10.000 pedang, segera beritahu lelaki tua itu, dan lelaki tua itu akan membawa seseorang untuk menemui mereka di dekat gerbang 10.000 pedang. Pria parubaya itu mengangguk, Penatua, jangan khawatir, orang-orang kita telah menyusup ke ruang 10.000 pedang secara diam-diam, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka pasti akan berhasil. Tetua itu mendengus dan berkata, juga, ingatkan Yelin untuk tidak datang omong kosong lagi. Kemudian, Tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur pergi dengan tergesa-gesa. Fu Dongyang, pembangkit tenaga listrik alam suci dari Istana Bela Diri, memimpin begitu banyak pengawal penindasan iblis untuk datang. Jika dia tetap berada di gerbang 10.000 pedang, begitu dia ditemukan, dia tidak akan ingin pergi hidup-hidup. Dengan Wudian Fu Dongyang bergabung di medan perang, situasinya benar-benar berbeda. Ini adalah tempat suci sejati. Selain itu, leluhur yang mengejutkan, leluhur Tianque, termasuk total 3 pedang suci di tangan Shen Chongjun, masih membakar asal-usul roh pedang. Alasan mengapa Yun Hao tidak mengakhiri seni rahasia kematian jiwa adalah untuk membiarkan mereka bertiga bekerja sama dengan pembangkit tenaga listrik Saint Realm dari Aula Bela Diri untuk melihat apakah mereka bisa meninggalkan kehidupan Kaisar Iblis ini. Kaisar Iblis terikat untuk memusnahkan lampu ajaib, tetapi dia semakin menghargai hidupnya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia segera mengungsi dengan tegas. Pembangkit tenaga listrik Saint Realm bertekad untuk pergi, dan terlalu sulit untuk meninggalkannya. Setelah membayar harga tertentu, Kaisar Iblis berjuang keluar dari pengepungan dan melarikan diri ke kehampaan yang dipenuhi dengan turbulensi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Wan Jianmen, kamu menunggu Kaisar akan datang lagi. Kali ini kamu beruntung. Lain kali, kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Suara Kaisar Iblis datang dari kehampaan. Shen Chongjun, leluhur Jinghong, dan leluhur Tianque terbang di depan Fu Dongyang. Terima kasih Tuan Fu atas bantuanmu. Shen Chongjun memberi hormat kepada Fu Dongyang. Posisi Fu Dongyang di Wudian adalah Komandan Korps. Oleh karena itu, nama Shen Chongjun untuknya adalah Fu Zongbing. Fu Dongyang, hal-hal yang berkaitan dengan klan iblis, Wudian terikat tugas. Ini adalah misi Legiun Penindasan Iblis Wudian, Tuan Shen, hal-hal lain akan dibicarakan nanti. Mari kita selesaikan iblis yang tersisa dulu. Pengawal Iblis Kota Wudian ada di sini.
Kaisar Iblis telah pergi. Para prajurit iblis yang mengikuti Kaisar Iblis untuk menyerang gerbang 10.000 pedang tidak bisa pergi. Yun Hao tidak lagi menyaksikan pertempuran dari tepi medan perang, dan langsung mengendalikan 2 pedang terbang dan bergegas ke medan perang. Pedang terbang itu meraung, dan pedang Qi yang dibawanya sangat dingin. Para prajurit iblis mati satu demi satu di bawah pedang terbang Yun Hao. Tiba-tiba, iblis dari alam takdir surgawi mengincar Yun Hao. Pada saat ini, iblis sudah tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, tetapi mereka menjadi lebih ganas. Mati, klan iblis dari alam takdir surgawi, ini, setelah mempersempit jarak antara dia dan Yun Hao, meraung marah dan dibantai. Yun Hao memperhatikan adegan ini dan hendak menggunakan cara untuk menghindarinya terlebih dahulu, dan kemudian melakukan serangan balik. Hati-hati! Pada saat ini, teriakan lembut terdengar, dan sosok seorang pria parubaya di aula bela diri melintas, muncul di samping Yun Hao, dan menebas ke arah klan iblis alam takdir surgawi yang membunuhnya. Pedangnya keluar, dan tidak ada kehidupan. Kendo tak bernyawa. Di Fei, pedang, ini tidak hanya membunuh klan iblis alam takdir surgawi yang bergegas ke Yun Hao, tetapi juga memusnahkan sekelompok iblis di belakang. Pria parubaya, itu memandang Yun Hao, dengan ekspresi penghargaan di wajahnya, dan berkata, "Wah, aku baru saja memperhatikanmu, kendalimu atas pedang terbang, di antara rekan-rekanmu, sama sekali tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Ada apa? Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk pergi ke aula bela diri kami untuk mengalami dan mengalami? Istana bela diri kami juga memiliki beberapa warisan pedang terbang yang bagus. Lin Xiaofeng, kamu berani menggali orang-orangku?" Minuman dingin terdengar. Master aula pedang terbang menatap pria parubaya dengan sepasang mata besar. Faktanya, dari pedang yang baru saja dikeluarkan pria parubaya itu, Yun Hao sudah tahu siapa dia. Setelah Di Fei mendirikan istana bela diri, dia menerima beberapa murid, tetapi hanya satu orang yang mewarisi dao pedang tak bernyawa. Adapun Kendo Linxie yang tak bernyawa. Sebenarnya, itu tidak dihitung sama sekali, jika Yun Hao tidak membantu Linxie. Kultivasi Linxie dari pedang tak bernyawa dao akan menjadi cabang yang sangat tidak mencolok. Orang, ini adalah Lin Qi, ayah dari kepala aula istana bela diri kerajaan kuno Xia besar, Lin Xiaofeng. Jika bukan karena Lu Gang dan Wen Sanming dari istana bela diri, Yun Hao akan pergi ke markas besar istana bela diri di kota Tongtian terlebih dahulu untuk menghubungi Lin Xiaofeng terlebih dahulu, bahkan jika Yun Hao ingin datang ke gerbang 10.000 pedang. Tanpa diduga, secara kebetulan, pada kesempatan inilah saya bertemu satu-satunya pewaris Kendo abadi. Lin Xiaofeng ditatap oleh Master Aula Pedang Terbang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya akan mengatakannya dengan santai, jangan menganggapnya serius, saya akan membunuh klan iblis." Setelah itu, dalam sekejap, sosoknya melintas, dan dia menatap iblis yang telah melintasi alam kesengsaraan dan membunuh. Master Aula Pedang Terbang mendengus dingin, lalu kembali menatap Yun Hao, dan berkata, "Ingat, meskipun murid-murid dari Sekte 10.000 Pedang memang bisa pergi ke Legiun Penindasan Iblis Istana Bela Diri untuk berlatih, tetapi Aula Bela Diri saat ini tidak bisa pergi, berantakan, berasap, dan sarang ular dan tikus." Yun Hao mendengus. "Master Aula Pedang Terbang, hati-hati, aku akan terus membunuh iblis." Dengan itu, Master Aula Pedang Terbang juga melintas dan bergegas menuju klan iblis alam kesengsaraan, yang menjadi sasaran Lin Xiaofeng. Mungkin dia marah karena Lin Xiaofeng ingin menggalinya, jadi dia langsung mencoba yang terbaik untuk merebut klan iblis ini dari Lin Xiaofeng. Iblis alam kesengsaraan. Adapun, dengan satu Lin Xiaofeng, dia tidak bisa mengalahkannya, tidak ada ruang untuk serangan balik sama sekali, dan hanya masalah waktu sebelum dia mati. Akibatnya, gadis kejam lainnya datang dan memukulinya dengan putus asa. Bab 624, Roy melindungi betis. Pertempuran ini, yang hampir menghancurkan gerbang 10.000 pedang, segera berakhir. Tidak ada bahaya. Ketika semua iblis dibersihkan, Lin Xiaofeng diam-diam berdiri di posisi yang penuh dengan pecahan tunggul iblis, wajahnya jelas tertekan. Dia bertanya kepada pemuda yang mengendarai 2 pedang terbang apakah dia tertarik untuk pergi ke istana bela diri untuk mengalami dan berlatih. Akibatnya, kepala aula dari aula pedang terbang mengikutinya sepanjang waktu. Dimanapun dia membunuh, Master Aula Pedang Terbang akan membunuh kemanapun dia pergi. Setelah bertarung,
Pewaris jalur pedangnya yang tak bernyawa tidak pernah membunuh iblis lagi. Mereka semua dirampok oleh Master Aula Pedang Terbang. Xiao Feng, ada apa? Seorang pria parubaya dari Istana Bela Diri datang ke sisi Lin Xiao Feng dan melihat bahwa kondisi Lin Xiao Feng tampaknya sedikit salah. Jadi dia bertanya. Mata Lin Xiao Feng menatap lurus ke kejauhan. Pria parubaya itu menoleh. Wanita itu sangat baik, dia terlihat baik pada pandangan pertama. Mengapa? Sekarang saya akhirnya mengetahuinya dan ingin mencari menantu perempuan lain. Apakah Anda tidak takut putra Anda Lin Xie tidak akan setuju? Lin Xiao Feng, jangan bicara omong kosong, itu Master Aula Pedang Terbang. Pria parubaya, apa ini? Jika kamu menyukainya, kamu adalah satu-satunya pewaris pedang tak bernyawa. Lin Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya pedulikan adalah pemuda yang dia bawa pergi. Hah, pria parubaya itu melihat ke atas lagi. Matanya tidak lagi tertuju pada tubuh Master Aula Pedang Terbang, tetapi pada Yun Hao, yang mengikuti Master Aula Pedang Terbang. Seharusnya ada sesuatu yang istimewa tentang pemuda ini yang bisa membuatmu begitu terobsesi. Lin Xiao Feng mengangguk, lalu menghela nafas lagi, dan berkata, lupakan saja, senang berada di gerbang 10.000 pedang. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke Istana Bela Diri untuk berlatih, mungkin itu akan menyakitinya. Berbicara tentang ini, pria parubaya itu terdiam sejenak dan berkata, terakhir kali, Yun Hao super genius yang dikatakan putramu. Kudengar dia bertemu dengan klan iblis dalam perjalanan ke aula utama dan meninggal. Lin Xiao Feng menoleh, menatap pria parubaya itu, dan berkata, apakah kamu percaya? Pria parubaya itu tampak serius, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tentu saja aku tidak percaya. Lin Xiao Feng, aku akan membersihkan portal. Ketika pria parubaya mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih serius, dan berkata, tenang, sekarang bukan waktunya. Fu Zongbing telah tidak aktif selama 10 tahun, dan dia seharusnya tidak menunjukkan wajahnya. Kali ini dia telah mengacaukan rencana, dan masalah membersihkan portal harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika tidak, begitu ada sedikit kesalahan, semua kerja keras Master Aula Utama akan benar-benar hancur total. Hall Master, Anda harus memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Kata Yun Hao. Master Aula Pedang Terbang, Yun Hao, kalau begitu kamu akan sibuk. Master Aula Pedang Terbang. Tidak, Anda harus mengikuti kemanapun saya pergi, jangan sampai Anda dibodohi oleh orang-orang di Istana Bela Diri. Yun Hao. Master Aula Pedang Terbang, Jian Hongchen, kamu masih muda dan tidak bisa menahan godaan. Tapi aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu masih sangat muda sehingga kamu perlu dirawat oleh senior sepertiku. Yun Hao tidak berdaya. Penampilan asli wanita itu sebenarnya adalah gadis cantik bertelanjang kaki itu, paling lama berusia sekitar 20 tahun. Tentu saja, terlihat bahwa bakatnya tinggi. Sekitar usia 20 tahun, ketika dia pertama kali memasuki alam kesengsaraan, dengan formasi pedang di satu tangan, tidak mungkin bagi pembudidaya 5 kali lipat biasa dari alam kesengsaraan menjadi lawannya. Jangan lihat Yun Hao, yang sekarang dapat melintasi 2 alam besar untuk membunuh musuh. Tetapi semakin lambat jalan seni bela diri, semakin besar kesenjangan antara setiap alam kecil. Bahkan jika itu adalah Yun Hao, ketika dia mencapai level itu, batasnya adalah membunuh musuh di alam besar. Master Aula Pedang Terbang, apakah Anda tahu siapa orang itu barusan? Lin Xiao Feng, kamu memanggil namanya. Master Aula Pedang Terbang, saya berbicara tentang identitasnya. Dia yakin lagi di dalam hatinya bahwa melelahkan berbicara dengan anak seperti Jian Hongchen. Yun Hao pura-pura tidak tahu. Master Aula Pedang Terbang, dia adalah satu-satunya pewaris pedang Dao tak bernyawa. Jika Di Fei tidak pergi ke jurang, Lin Xiao Feng akan menjadi salah satu orang dengan cahaya paling menyilaukan di seluruh hutan belantara timur. Tetapi Master Aula Di Fei pergi ke jurang, dan sudah 1000 tahun sejak dia pergi, dan sekarang dunia luar berkabar desus bahwa Master Aula Di Fei telah mengalami kecelakaan. Situasi. Lin Xiao Feng juga jatuh ke dalam rawa pusaran air. Jika seseorang ingin mencuri semua kekuatan Istana Bela Diri, atau untuk sepenuhnya memusnahkan Istana Bela Diri dari hutan belantara timur, Lin Xiao Feng pasti akan menanggung beban. Beberapa tahun yang lalu, Lin Xiao Feng hampir meninggal dalam kecelakaan yang penuh dengan kesalahan, dan butuh beberapa tahun untuk pulih dari luka-lukanya. Dia juga memiliki seorang putra, dan dia mengirim putranya ke tempat lain.
dan dia tidak berhubungan dengan putranya selama bertahun-tahun, karena dia khawatir kekacauan di Wudian akan mempengaruhi putranya. Hal-hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada Lin She. Lin She dipenjara oleh iblis selama 3 tahun di kerajaan kuno Xia besar, dan ayahnya tidak pergi untuk mendukung, hanya karena pada tahun-tahun itu, Lin Xiaofeng mundur untuk menyembuhkan. Ada jeda. Master Aula Pedang Terbang berkata lagi, kalau begitu, apakah kamu tahu tentang Fu Dongyang, pembangkit tenaga listrik alam suci yang membawa Lin Xiaofeng dan mereka untuk mendukung sekte 10.000 pedang? Yun Hao, saya tidak tahu. Master Aula Pedang Terbang. Orang ini adalah prajurit kepala Legiun Penindasan Iblis Istana Bela Diri, dan 10 tahun yang lalu, dia juga meninggal dalam kecelakaan. Sekarang tampaknya dia bersembunyi di bayang-bayang untuk melarikan diri dari pandangan beberapa orang yang berniat buruk. Tapi kali ini, iblis datang untuk menyerang gerbang 10.000 pedang, dan dia harus berbalik dari kegelapan ke terang. Jian Hongchen, saya memberitahu Anda ini untuk memberitahu Anda bahwa urusan Istana Bela Diri telah menjadi berantakan, dan jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu Istana Bela Diri membersihkan suasana, saya pasti akan mendukung Anda. Wudian, saya telah membuat terlalu banyak pengorbanan untuk ras manusia hutan belantara timur, dan saya tidak ingin melihat Istana Bela Diri dihancurkan. Tapi kekuatanmu saat ini terlalu lemah, jadi aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam apapun yang berhubungan dengan Istana Bela Diri. Mengerti? Yun Hao mendengus. Sesaat kemudian, penguasa Aula Pedang Terbang membawa Yun Hao kembali ke Aula Pedang Terbang dan berkata, kembali ke halamanmu dan tinggal, jangan pergi kemana-mana, aku harus berurusan dengan akibat perang, jangan sampai seseorang mengatakan bahwa aku, penguasa Aula Pedang Terbang, adalah dekorasi dan tidak peduli tentang apapun. Yun Hao kembali ke halaman. Saat berikutnya, bunga dan tanaman yang ditanam di sudut halaman memiliki daun ekstra hijau. Daun-daun hijau bergoyang, beriak-riak spasial, yang langsung membawa Yun Hao ke ruang daun hijau. Segera setelah itu, seorang gadis cantik bertelanjang kaki dengan rok panjang terbang, menginjak rumput lembut seperti batu giok, dan berjalan di depan Yun Hao. Magang, kamu bisa dihitung sebagai kembali. Guru mendengar bahwa ada kecelakaan dalam konferensi berburu musim gugur ini, ada iblis yang kejam, dan mereka mengkhawatirkanmu, dan mereka hampir akan menemukanmu secara langsung. Sepertinya Anda memiliki saya, seorang master, yang juga telah ternoda, dan telah disukai oleh keberuntungan, dan telah kembali dengan selamat dan sehat. Sekarang gerbang 10.000 pedang sedikit kacau, Anda tidak berlarian, mengajari Anda beberapa metode pembentukan pedang untuk guru, Anda hanya tinggal di ruang Aoba dan berlatih dengan baik, ingatlah untuk serius, kembali nanti agar guru memeriksa hasil Anda, jika guru tidak puas, tetapi Anda akan dipukuli dan pantat Anda akan mekar. Lihatlah gadis cantik bertelanjang kaki itu. Yun Hao terdiam beberapa saat. Berpura-pura ini, mainkan itu. Apakah kamu tidak lelah? Bab 625, Cahaya Pedang Buta. Gadis cantik bertelanjang kaki itu berada di ruang Aoba, dan dia dengan santai melemparkan formasi pedang, dan kemudian pergi. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Yun Hao, tetapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi dia hanya memejamkan mata dan menyilangkan lututnya di ruang daun hijau dan mengembangkan keterampilan ilahi leluhur. Kecuali dia berada di lingkungan tersembunyi mutlak, dia akan mengolah teknik penciptaan primordial. Metode kultivasi kuno, ini, ketika dibudidayakan, memiliki cukup banyak gerakan, dan cahaya ki dan darah terlalu menyilaukan, jika menyebabkan masalah, konsekuensinya mungkin sangat serius. Sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi kekuatan para dewa istana surgawi. Hari ini, seorang kaisar iblis yang baru saja memasuki alam suci membuatnya sulit untuk menghadapinya, belum lagi, lawannya berkali-kali lebih kuat dari kaisar iblis hari ini. Oleh karena itu, bahkan jika gadis cantik bertelanjang kaki itu milik seseorang yang dapat dipercaya, dia tetap harus berhati-hati. Gerbang 10.000 pedang, Aula Utama. Master Aula Pedang Terbang, yang telah mendapatkan kembali penampilan wanitanya, terbang ke dalamnya. Mata kelima orang, termasuk leluhur luar biasa, leluhur Tian Kue, kepala Shen Chongjun, dan Wudian Fu Dongyang, Lin Xiaofeng, dan kelimanya menatapnya satu demi satu. Di antara mereka, Lin Xiaofeng terkejut. Kepala aula dari gerbang 10.000 pedang tidak memenuhi syarat untuk memasuki acara semacam ini. Tapi Master Aula Pedang Terbang ini adalah pengecualian. Dua leluhur,
Tuan, maafkan saya sibuk menyembunyikan pedang Hong Chen sekarang, jadi saya datang terlambat. Kata Master Aula Pedang Terbang. Leluhur yang mengejutkan, leluhur Tian Kue, dan Shen Chongjun semuanya tampak bingung. Shen Chongjun, masalahnya telah diselesaikan, mengapa kamu masih menyembunyikan pedang Hong Chen? Ekspresi yang sangat malu muncul di wajah Lin Xiaofeng. Fu Dongyang, yang telah melihat penguasa Aula Pedang Terbang, matanya berkedip, dan ekspresi bijaksana muncul di wajahnya, dan dia berkata, aku tidak tahu siapa Jian Hong Chen. Penguasa Aula Pedang Terbang memandang Fu Dongyang. Saya telah melihat Tuan Fu. Sebenarnya, Jian Hong Chen bukanlah orang besar, dia hanya seorang pemuda dari Aula Pedang Terbang saya. Dia terlihat rata-rata, hatinya rata-rata, dan kualifikasinya rata-rata. Ketiga Wan Jianmen. Fu Dongyang bahkan lebih penasaran, karena dia adalah orang biasa, mengapa Nona Luo masih sangat mementingkannya? Master Aula Pedang Terbang. Kalimat ini Nona Luo, artinya Fu Dongyang sudah tahu identitasnya. Tuan Aula Pedang Terbang tertegun sejenak, kembali sadar, mendengus, dan berkata, bahkan jika kamu seorang kutu buku, kamu juga anggota Aula Pedang Terbang saya tidak memperhatikannya, bagaimana jika seseorang memburunya? Setelah berbicara, dia sengaja melirik Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Benar saja, hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Wanita tidak mudah dipusingkan. Tatapan Fu Dongyang berputar-putar bola-balik antara Lin Xiaofeng dan Master Aula Pedang Terbang, dan dia sudah menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Jadi dia melewati topik, dan malah menatap Shen Chongjun dan berkata, Tuan Shen, bagaimana informasi tentang lentera sihir pemusnahan bocor? Shen Chongjun menghela nafas panjang dan berkata, situasi gerbang 10.000 pedang, Aula Seni Bela Diri. Hanya sedikit lebih baik. Dengan itu, semua orang mengerti. Aula Bela Diri sangat disusupi oleh kekuatan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Bagaimana dengan gerbang 10.000 pedang? Apakah itu Istana Bela Diri atau gerbang 10.000 pedang? Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda hampir sepenuhnya terekspos di bawah hidung Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Meskipun masalah pemusnahan lampu ajaib adalah rahasia besar di gerbang 10.000 pedang, Bidak Catur Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah mendeteksi beberapa petunjuk dan mengirimkan berita ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan dengan kemampuan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tidak sulit untuk menyimpulkan petunjuk lampu ajaib pemusnahan. Ekspresi Fu Dongyang serius, dan dia berkata, ini aneh, di balik masalah ini, jika ada bayangan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tetapi mengapa Tanah Suci Hutan Belantara Timur bahkan tidak sedikit tergerak? Ini tidak seperti gaya Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Mereka selalu memperhatikan kepentingan yang paling langsung. Bahkan jika mereka sengaja membocorkan berita kepada iblis dan meminjam kekuatan iblis untuk berurusan dengan Sekte 10.000 Pedang, mereka pasti punya rencana lain. Fu Dongyang selesai berbicara. Semua orang mengira itu gaya Tanah Suci Hutan Belantara Timur seperti yang dikatakan Fu Dongyang. Master Aula Pedang Terbang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, hal yang paling didambakan di Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah ruang 10.000 pedang. Bukankah seharusnya mereka memanfaatkan kekacauan yang ditimbulkan oleh perang besar untuk menyelinap ke ruang 10.000 pedang? Begitu kata-kata ini keluar, ada 3 orang lebih sedikit di aula dalam sekejap. Shen Chongjun, leluhur Jinghong, leluhur Tian Kue, menghilang pada saat yang sama. Setengah jam kemudian, mereka bertiga kembali ke aula utama. Wajah mereka bertiga sulit dilihat. Bos, apakah saya benar? Master Aula Pedang Terbang bertanya dengan sedikit gugup. Shen Chongjun menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, memang benar seseorang memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap ke ruang 10.000 pedang. Fu Dongyang, Tuan Shen, apa yang bisa dibantu oleh Istana Bela Diri kita? Pada saat ini, di sisi Istana Bela Diri, sulit untuk memberikan nasihat, jadi dia hanya bisa membantu dalam kebutuhan gerbang 10.000 pedang. Shen Chongjun, pintu masuk ke ruang 10.000 pedang diatur oleh Master Aula Utama di Fei di tahun-tahun awal dengan beberapa cara khusus, dan pembudidaya yang melampaui alam Dao, atau penyihir arai yang sesuai, tidak dapat masuk. Niat di Fei adalah untuk mencegah biksu yang terlalu kuat memasukinya dan menghancurkan tata letak di ruang 10.000 pedang. Orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, menyusup ke ruang 10.000 pedang. Target mereka pasti pedang kaisar luar biasa peringkat surgawi, area di mana pedang kaisar berada,
ada larangan asli di ruang 10.000 pedang, dan mereka yang memasuki alam Dao tidak dapat memasuki area itu. Oleh karena itu, orang-orang yang menyusup ke ruang 10.000 pedang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur harus menjadi sekelompok orang yang telah memasuki puncak alam Dao, serta sekelompok orang yang telah mencapai puncak alam surgawi dan manusia. Kami benar-benar membutuhkan bantuan Istana Bela Diri. Saya berharap Istana Bela Diri dapat memilih sekelompok seniman bela diri puncak alam Dao yang benar-benar dapat dipercaya, serta seniman bela diri puncak dari alam surgawi dan manusia. Dan selain itu, kami juga akan memilih sekelompok orang seperti itu, dan kemudian membiarkan mereka memasuki ruang 10.000 pedang untuk menghentikan orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Fu Dongyang tahu bahwa situasinya mendesak, dan segera menatap Lin Xiaofeng. Xiaofeng, kamu pergi dan pilih seseorang dengan cepat. Ingat, selama ada sedikit kecurigaan, jangan lakukan itu. Lin Xiaofeng segera meninggalkan aula utama. Fu Dongyang, jika Tanah Suci Hutan Belantara Timur diatur seperti ini, itu berarti mereka pasti telah menyiapkan backhand yang sangat kuat untuk merespons di dekat gerbang Wanjian, dan mereka harus menjaganya. Saat ini, semua orang yang hadir memiliki rasa ketidakberdayaan yang kuat. Meskipun Tanah Suci Hutan Belantara Timur terhalang oleh faktor lingkungan hutan belantara timur, itu tidak secara langsung mengambil tindakan terhadap gerbang 10.000 pedang, tetapi tindakan rahasia ini membuat gerbang 10.000 pedang lelah mengatasinya. Di dalam ruang Aoba, Yun Hao, yang sedang mengolah keterampilan ilahi leluhur, tiba-tiba membuka matanya. Kamu sangat skeptis. Gadis cantik bertelanjang kaki itu muncul, dan kabut menggantung di wajahnya. Yun Hao, apa yang terjadi dengan Wan Jianmen sekarang? Gadis cantik bertelanjang kaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak optimis. Ketika dia menjelaskan situasi umum, Yun Hao segera berkata, biarkan aku memasuki ruang 10.000 pedang. Gadis cantik bertelanjang kaki itu langsung memasang wajah lurus. Anak muda, jangan berpikir untuk menjadi pusat perhatian. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menjadi kuat. Kamu memberiku kultivasi formasi pedang yang jujur di sini, dan formasi pedang tidak diizinkan pergi kemanapun sebelum memasuki formasi pedang. Yun Hao, menurut standar Anda, bagaimana formasi pedang bisa dianggap sebagai entry? Gadis cantik bertelanjang kaki. 9 pedang terbang membentuk formasi, lupakan saja. Yun Hao, oke, jika aku memasuki formasi pedang, kamu tidak akan menghentikanku. Gadis cantik bertelanjang kaki. Jika kamu bisa mengolah formasi pedang sampai awal, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Menurutnya, pedang Hong Chen di depannya hanya mampu mengendalikan 2 pedang terbang. Masih jauh dari 9 pedang terbang yang membentuk formasi. Ketika dia memulai, masalah ini, apakah itu hasil yang baik atau buruk, harus berakhir, dan pada saat itu, Jian Hong Chen masih akan pergi ke ruang 10.000 pedang, biarkan dia pergi. Itulah yang dia pikirkan. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas di depan matanya. Hampir membutakannya. Bab 626, polanya kecil. Mata hitam besar dan cerah gadis cantik bertelanjang kaki itu, menatap bos, dan semburan cahaya pedang bersinar di depannya, dia pikir dia sedang bermimpi. Dalam pandangannya, pedang terbang-terbang dan bola-balik, sangat cekatan. 1, 2, 12, sekilas. Dia tahu berapa banyak pedang terbang yang ada, tetapi karena dia terlalu terkejut untuk tidak percaya, dia menghitungnya sendiri. Sebanyak 12 pedang terbang. Gadis cantik bertelanjang kaki, itu menarik napas dalam-dalam, menatap Yun Hao, ekspresinya kembali serius, dan berkata, Jian Hong Chen, kamu dapat mengendalikan 12 pedang terbang, aku sangat senang menjadi seorang guru, meskipun ada bakat dan kerja kerasmu di dalamnya. Tetapi itu juga membuktikan bahwa guru tidak melihat orang yang salah, dan metode pengajaran guru sangat diperlukan. Tetapi Anda harus tahu bahwa formasi pedang bukan hanya tentang mengendalikan berapa banyak pedang terbang, serangan dan pertahanan susunan pedang memiliki perubahan dan misteri yang unik. Anda harus bekerja keras, menambahkan banyak energi. Oleh karena itu, guru berharap Anda akan menjaga dari kesombongan dan gegabah, dan jangan terbawa suasana. Yun Hao menduga bahwa gadis cantik bertelanjang kaki itu akan melunasi hutangnya, jadi dia tidak menunjukkan apa yang disebut 9 pedang terbang di mulutnya menjadi formasi, tetapi mengusir 12 pedang terbang keluar. Tetapi dia tidak menyangka gadis cantik bertelanjang kaki itu masih ingin membayar hutangnya. Lalu apa? Kata Yun Hao.
Suara itu jatuh. 12 pedang terbang yang bolak-balik di udara tiba-tiba berubah menjadi keseluruhan, mengembangkan beberapa kombinasi serangan dan pembunuhan. Gadis cantik bertelanjang kaki, itu tercengang. Benar-benar tidak baik menjadi nakal lagi. Gadis cantik bertelanjang kaki itu memikirkannya dengan pipi membusung, dan berkata, Jian Hongchen, aku masih sangat puas dengan penampilanmu. Demi kecantikan guru, kudanya sulit dikejar, saya akan membuka ruang Aoba untuk membiarkan Anda keluar. Tetapi apakah Anda dapat memasuki ruang 10.000 pedang, atau tidak bukan untuk guru, Anda harus membiarkan kepala membuat keputusan. Tapi, masih ada yang harus dilakukan sebagai seorang guru, jadi saya hanya bisa mempercayakan penguasa Aula Pedang Terbang untuk mengirim Anda menemui tuannya. Jangan khawatir, penguasa Aula Pedang Terbang seperti saudara perempuan bagi saya, dan dia akan merawat Anda dengan baik. Tentu saja, Anda harus memperlakukan Tuan Aula Pedang Terbang dengan rasa hormat yang sama seperti Anda memperlakukan sebagai guru, mengerti? Yun Hao. Setengah-seperempat jam kemudian, penguasa Aula Pedang Terbang, yang tampak seperti wanita montok, membawa Yun Hao ke aula utama gerbang 10.000 pedang. Aku sudah melihat bosnya. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah Shen Chongjun. Wajah Shen Chongjun pucat, dan dia tampak khawatir. Dalam pertempuran dengan Kaisar Iblis, sumber hidupnya sangat habis, dan kemudian dia menemukan bahwa orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah menyusup ke ruang 10.000 pedang, yang membuatnya kesal. Jian Hongchen, apakah ada yang salah denganmu? Shen Chongjun bertanya. Meskipun dia sibuk, dia mempertahankan sikap sopan terhadap Jian Hongchen, kepala sekte 10.000 pedang. Bagaimanapun, Wan Jianmen masih mengandalkan Jian Hongchen untuk membantu mengeluarkan bidak catur yang telah dimasukkan di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Setelah peristiwa hari ini, bahkan lebih penting untuk mencabut lalat ini. Master Aula Pedang Terbang, tuanmu memberitahuku. Tapi lebih baik bagimu untuk memberitahu kepala sekte secara langsung tentang masalah ini. Dia memainkan dua peran, dan dia cukup berpengalaman. Yun Hao memandang Shen Chongjun, Tuan, saya telah mendengar bahwa ruang 10.000 pedang telah bercampur dengan orang-orang yang tidak bermoral di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, jadi saya ingin memasuki ruang 10.000 pedang dan berkontribusi pada gerbang 10.000 pedang. Shen Chongjun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Jian Hongchen, cukup bagimu untuk memiliki hati ini untuk sekte, sedangkan untuk ruang 10.000 pedang, kamu tidak bisa pergi. Karena beberapa aturan ruang 10.000 pedang, ditentukan bahwa orang-orang yang menyusup ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur berada di puncak alam Dao atau puncak alam surga dan manusia. Kita hanya dapat mengatur agar dua tingkat biksu ini masuk sesuai dengan itu. Begitu Anda menemukan orang-orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, itu pasti pertarungan sampai mati. Anda adalah seorang jenius dari Aula Pedang Terbang, tetapi Anda belum benar-benar kuat, tidak hanya Anda, tetapi meskipun murid utama dari berbagai puncak telah memasuki alam surga dan manusia, mereka tidak akan diizinkan memasuki ruang 10.000 pedang untuk melaksanakan misi ini. Masa depan sekte tergantung pada Anda anak muda, yang terlalu berisiko untuk membiarkan Anda berpartisipasi. Selain itu, leluhur Yu Guang pergi mencari giok harta karun Jiangxin, dan dia akan segera kembali, dan itu akan tergantung pada Anda untuk menggunakan sarana Anda untuk menemukan mata-mata itu. Jika ada kecelakaan dengan keselamatan Anda, ini adalah kerugian yang tak tertahankan untuk gerbang 10.000 pedang. Hati Yun Hao tergerak. Mayat dua orang jahat di daftar hitam kota Qiying, inti iblis dari 31 kodok raksasa bermata tinta, dan 10 inti iblis dari kera gunung berlengan 6, terbang keluar dari cincin penyimpanannya satu demi satu dan mendarat di tanah aula utama. Adapun mayat tangan naga jahat di daftar hitam, itu telah lama dihancurkan, dan dia ingin menyembunyikan identitas Yun Ritian, yang melibatkan api sejati Tiang Xuan, yang menempati peringkat 25 di api langit dan bumi. Tuan, saya telah menyelesaikan 3 penilaian konferensi berburu musim gugur. Sejauh ini, tidak ada yang seharusnya menyelesaikan 3 penilaian ini sebelum saya. Menurut aturan konferensi berburu musim gugur, saya sudah menjadi murid pedang emas dari gerbang 10.000 pedang, dan saya dapat memiliki kesempatan untuk memasuki ruang 10.000 pedang. Shen Chongjun dan Master Aula Pedang Terbang melihat item tugas penilaian konferensi berburu musim gugur yang menumpuk di tanah. Untuk sementara, saya tidak tahu harus berkata apa. Pedang Hongchen, apakah kamu benar-benar ingin memasuki ruang 10.000 pedang?
Shen Chongjun bertanya dengan ekspresi serius. Yun Hao, saya telah lama mendengar tentang banyak legenda ruang 10.000 pedang, dan saya selalu ingin menghargai misterinya, dan sekarang ada pencuri yang ingin melakukan kejahatan di ruang 10.000 pedang. Saya khawatir ketika saya memasuki ruang 10.000 pedang di masa depan, saya akan melihat kekacauan yang dibawa oleh tanah suci hutan belantara timur. Master Aula Pedang Terbang. Tuan, kalau begitu atur agar Jian Hongchen masuk. Shen Chongjun, oke, tapi setelah kamu memasuki ruang 10.000 pedang, kamu tidak bisa bertindak tanpa izin. Terima kasih, bos, kata Yun Hao. Shen Chongjun, kamu keluar dulu, tunggu sebentar, tunggu semua orang berada di tempatnya, lalu masuk ke ruang 10.000 pedang. Yun Hao keluar dari aula utama. Shen Chongjun memandang Master Aula Pedang Terbang, ngomong-ngomong, Istana Bela Diri Lin Xiaofeng menjelaskan kepada saya bahwa dia sangat menyukainya. Jadi dia bertanya kepada Jian Hongchen apakah dia ingin pergi ke Legiun Penindasan Iblis untuk berlatih. Dan dia tidak benar-benar bermaksud menggali orang, jadi jangan terlalu kompetitif, itu akan tampak seperti pola kecil. Master Aula Pedang Terbang. Shen Chongjun kembali ke topik dan berkata, biarkan pedang Hongchen memasuki ruang 10.000 pedang, apakah kamu yakin? Master Aula Pedang Terbang tampak tak berdaya dan berkata, seharusnya bukan masalah besar, kepala tidak tahu, Jian Hongchen sekarang dapat mengendalikan 12 pedang terbang untuk membentuk formasi pedang. Apa? Shen Chongjun tercengang. Kesulitan mengolah formasi pedang? Dia tahu betul bahwa gerbang 10.000 pedang telah menemukan warisan formasi pedang di ruang 10.000 pedang ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang, hanya satu Luoyi yang mempelajari formasi pedang. Master Aula Pedang Terbang, ngomong-ngomong, Jian Hongchen masih penyihir formasi bermutu tinggi, dan ketika dia bertarung dengan iblis di pegunungan Liangsuan, dia mengungkapkan formasi yang sangat indah. Shen Chongjun terkejut lagi. Biksu muda, seperti itu di tahap ketiga dari alam pedang hati pedang terbang, bahkan formasi pedang dipelajari begitu cepat, dia sudah menjadi kebanggaan langit, dan dia bahkan mengolah cara formasi, dan dia memiliki tingkat penyihir susunan bermutu tinggi di permukaan tanah. Fantastis. Master Aula Pedang Terbang melanjutkan, ada. Jian Hongchen menghadapi Pangeran Ganda Darah Gelap Alam Takdir Iblis sendirian, darah iblis, ruang mata iblis, dan menyapu Jian Hongchen ke ruang sihir yang aneh, dan tidak butuh waktu lama bagi Jian Hongchen untuk membunuh darah iblis dan menghancurkan ruang mata iblis. Shen Chongjun tercengang, dan ekspresi terkejut yang tebal membeku di wajahnya. Jian Hongchen memiliki kekuatan supernatural tipe mata, dan dia dapat dengan mudah memahami rahasia kekuatan supernatural ruang mata iblis, dan itu harus menjadi kekuatan supernatural tingkat atas. Master Aula Pedang Terbang berkata lagi, dalam hati Shen Chongjun, dia membalikkan sungai dan laut untuk sementara waktu, dan setelah menetap, dia berkata, jika dia ingin memasuki ruang 10.000 pedang, biarkan dia masuk. Meskipun tidak membiarkannya masuk adalah untuk melindunginya, mudah untuk menyebabkan ketidakpuasannya, dan itu adalah masalah besar untuk mengatur beberapa orang lagi untuk melindungi keselamatannya. Selain itu, ada satu hal yang telah Anda lakukan dengan sangat baik, itu benar, Anda harus optimis tentang Jian Hongchen, dan Anda tidak boleh membiarkan orang-orang di Istana Bela Diri membodohi, sehingga di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain di Aula Pedang Terbang, jaga saja dia dengan cermat, dan cegah orang menggali kaki tembok. Master Aula Pedang Terbang berkedip, menatap Shen Chongjun, dan berkata dengan serius, Tuan, Anda memiliki pola kecil. Shen Chongjun. Bab 627, masuk ke ruang 10.000 pedang. Di sisi gerbang 10.000 pedang, dikombinasikan dengan kekuatan Istana Bela Diri, 10 seniman bela diri dari puncak alam Dao dan 10 puncak alam surgawi dan manusia dipilih. Bukannya kita tidak dapat menemukan lebih banyak biksu di dua tingkat ini, tetapi operasi ini harus menemukan seseorang yang dapat sepenuhnya dipercaya. Jika ada kecurigaan sekecil apapun, itu tidak dapat digunakan. Jika mereka memasuki ruang 10.000 pedang, jika hantu batin lain muncul di tim mereka, itu pasti akan menjadi lebih kacau, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Tim berkumpul. Fu Dongyang dari Istana Bela Diri, melirik orang-orang yang dipilih oleh Istana Bela Diri, dan berkata, tugasmu adalah bekerja sama dengan tindakan gerbang 10.000 pedang dan melarangnya, mengerti? Dimengerti. Penekan iblis yang tegas menjawab serempak. Shen Chongjun, kepala sekte 10.000 pedang,
melengkungkan tangannya ke arah Fu Dongyang dan berkata, "Jenderal Fu, kalau begitu aku akan mengambil alih mereka dulu." Dengan itu, Shen Chongjun segera membawa orang ke pintu masuk ruang 10.000 pedang. Wanjian Space adalah titik awal Wanjian Man. Pentingnya Wanjian Man melekat pada ruang Wanjian luar biasa, dan formasi berat saling terkait. Dalam keadaan normal, bahkan jika itu adalah keberadaan di alam suci, tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melewati formasi ini secara diam-diam. Master Aula Pedang Terbang melirik Yun Hao di sebelahnya dan berkata, "Jian Hongchen, apakah kamu tahu bagaimana orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur menyelinap masuk? Tolong minta juga kepala aula untuk menjelaskannya." Meskipun Yun Hao melihat situasi umum, tetapi apa yang terutama dikatakan oleh Aula Pedang Terbang, biarkan dia mengatakannya. Jika dia tidak penasaran sama sekali, itu akan salah. Master Aula Pedang Terbang, bola terlarang, ini adalah harta langka yang hanya ada di batu sumber terlarang. Setelah kekuatan bola terlarang diaktifkan, kecuali jika itu adalah arai kaisar luar biasa peringkat surgawi, jika tidak, semua formasi akan terganggu selama setengah jam, dan dalam setengah jam ini, formasi kehilangan kekuatannya, dan hanya dapat dipulihkan setelah setengah seperempat jam. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki kecurigaan pada saat itu, kepala sekte segera datang untuk menyelidiki dan menentukan masalah ini dari beberapa petunjuk. Jika tidak, tidak ada yang akan tahu bahwa itu orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah menyelinap ke ruang 10.000 pedang. Orb terlarang yang bisa digunakan 3 kali. Untuk menyelinap ke ruang 10.000 pedang untuk merebut pedang kaisar kali ini, Tanah Suci Hutan Belantara Timur dapat dianggap telah menghasilkan banyak uang. Ketika Anda berada di pegunungan Lianduan, Anda menggunakan metode formasi untuk menghadapi klan iblis, saya melihatnya, jadi saya tahu bahwa Anda adalah penyihir formasi bermutu tinggi. Tetapi jika Anda bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Anda harus memperhatikan, begitu mereka menggunakan kekuatan manik-manik terlarang, Anda tidak ingin mengandalkan formasi. Ini juga alasan mengapa sekte dan aula bela diri memilih orang, tetapi mereka tidak memilih penyihir formasi. Kemampuan penyihir formasi ditakdirkan untuk sepenuhnya dikendalikan oleh sekelompok orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Bola terlarang yang disebutkan oleh Master Aula Pedang Terbang memang memiliki kemampuan magis seperti itu, yang sama dengan spekulasi Yun Hao. Di sampingnya, seorang seniman bela diri puncak dari alam surgawi dan manusia dari gerbang 10.000 pedang tiba-tiba bertanya, karena Tanah Suci Hutan Belantara Timur dapat menggunakan bola terlarang untuk membuat formasi di bawah arai kaisar tidak efektif, akankah mereka memiliki orang kuat yang telah melampaui alam Dao untuk menyelinap ke ruang 10.000 pedang? Master Aula Pedang Terbang. Di pintu masuk ruang 10.000 pedang, formasi menekan alam kultivasi. Meskipun itu bukan susunan kekaisaran, itu diatur oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sendiri, dan itu terkontaminasi dengan nafas pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan jika bola terlarang masih dapat menghancurkan penindasan formasi ini, itu pasti akan menyebabkan gerakan besar. Tetapi mereka menyusup ke ruang 10.000 pedang secara diam-diam, yang berarti bahwa mereka tidak melampaui pembangkit tenaga listrik alam Dao dalam tim. Dan tindakan Tanah Suci Hutan Belantara Timur kali ini adalah untuk mencuri, jadi mereka tidak ingin membuat terlalu banyak kebisingan. Di pintu masuk ruang 10.000 pedang, formasi yang membatasi kultivasi ke alam diatur oleh Di Fei, Master Aula Utama Istana Bela Diri, dan Yun Hao berdiri di sini dan merasakan aura yang akrab. Di Fei pasti tahu tentang Tanah Suci Hati Pedang, dan dia melakukan ini untuk mencegah biksu yang terlalu kuat memasukinya, agar tidak menghancurkan Tanah Suci Hati Pedang. Kemudian, Shen Chongjun, yang memimpin jalan di depan, berhenti. Di depan, formasi yang telah ditutupi oleh pengaturan Di Fei, dan para biksu yang telah melampaui alam Dao tidak bisa lagi bergerak maju. Shen Chongjun berbalik, menatap semua orang, dan berkata, "Semuanya, hal berikutnya, tolong." Ekspresi semua orang serius, dan semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa begitu mereka memasuki ruang 10.000 pedang dan bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang tragis. Master Aula Pedang Terbang, Dulong, Linsing, kalian berdua mengurus pedang Hongchen, mengerti? Dulong dan Linsing, keduanya tampak seperti pria parubaya. Dulong adalah kultivasi puncak alam Dao, dan Linsing adalah puncak alam surgawi dan manusia.
Dulong berasal dari Aula Pedang Terbang, dan Lin Xing berasal dari Aula Pedang Pertempuran. Iya, keduanya menanggapi serempak. Shen Chongjun melambaikan tangannya. Tiba-tiba, tim yang terdiri dari 21 orang segera bergegas ke ruang 10.000 pedang. Melihat sosok yang menghilang, ekspresi Shen Chongjun menjadi lebih serius dan serius. Master Aula Pedang Terbang melangkah maju dan berkata, "Tuan, apakah kedua leluhur telah menemukan rahasia 3 pedang suci?" Pada kesempatan pertempuran besar Kaisar Iblis, 3 pedang suci secara independen merangsang asal-usul roh pedang, yang terlalu aneh. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengira itu adalah sarana dari gerbang 10.000 pedang. Tetapi identitas Master Aula Pedang Terbang sangat istimewa. Dia tahu banyak hal, dan setelah menyelesaikan klan iblis, leluhur menakjubkan dan leluhur Tianque tidak muncul kembali. Jadi mereka secara alami menebak bahwa mereka pasti mempelajari rahasia 3 pedang suci yang meletus secara mandiri. Untuk Master Aula Pedang Terbang, Shen Chongjun tidak menyembunyikan apa-apa, dan berkata, kedua leluhur curiga bahwa masih ada orang yang diam-diam membantu pada saat itu, menggunakan semacam metode sihir misterius untuk menyalakan kekuatan asal roh pedang. Master Aula Pedang Terbang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan berkata, "Ayahku pernah berkata, pedang di ruang 10.000 pedang semuanya milik Kaisar Pedang Tertinggi yang dulu. Bahkan jika Sekte 10.000 pedang bertanggung jawab atas 3 pedang suci itu, tidak mungkin bagi roh pedang untuk benar-benar tunduk padanya. Karena, roh-roh pedang itu telah menyaksikan puncak sejati dari jalan pedang, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya dikenali oleh roh pedang. Kecuali, Kaisar Pedang Tertinggi ras manusia telah muncul kembali di dunia. Salah. Kaisar Pedang yang tak tertandingi itu telah jatuh. Mungkinkah itu? Mungkinkah pewaris Kaisar Pedang Tertinggi telah muncul? Tebakan, ini mengejutkan Master Aula Pedang Terbang sendiri. Shen Chongjun, kepala aula pernah berkata bahwa hanya ada 2 keturunan Kaisar Pedang Tertinggi, yang satu belum menerima warisan ortodoksnya dan telah menjadi pengkhianat, dan yang lainnya telah memulai jalan lain yang hampir tidak ada kehidupan karena dia berada dalam situasi putus asa. Master Aula Pedang Terbang, mungkin bukan karena hanya ada 2 orang itu, mungkin, warisan Kaisar Pedang Tertinggi pada awalnya disimpan dengan cara khusus dan diperoleh. Shen Chongjun, menurutmu siapa yang paling mungkin menjadi orang yang membantu secara rahasia? Master Aula Pedang Terbang berpikir lama, ekspresinya berubah, dan kemudian dia melihat ke pintu masuk ruang 10.000 pedang, dan sesosok sudah muncul di benaknya. Shen Chongjun tahu bahwa Master Aula Pedang Terbang pasti sudah menebak, dan dia mengikuti, apakah itu dia atau bukan, itu tergantung pada hasilnya kali ini. Bab 628, Mencegat, Bunuh. Ruang 10.000 pedang. Dulong dan Lin Xing, yang telah dinasihatkan secara khusus oleh Master Aula Pedang Terbang, jelas sangat berpengalaman dan milik mereka yang telah memasuki ruang 10.000 pedang sebelumnya. Keduanya memimpin jalan di depan. Tidak butuh waktu lama. Dulong tiba-tiba berhenti, dia menatap ke depan, ekspresinya serius, dan berkata, ada orang di depan, ingat, begitu ada pertempuran nanti, mereka yang memasuki alam Dao akan meninggalkan bagian, dan mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi semua alam surgawi dan manusia akan terus bergegas ke area di mana pedang Kaisar berada. Seniman bela diri lain yang telah memasuki alam Dao berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan lawan yang mereka temui, mereka harus diseret kembali. Kali ini, misinya sangat jelas, yaitu mencegah orang-orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur menyentuh pedang kekaisaran. Area di mana pedang kaisar berada memiliki larangan yang kuat, dan hanya seniman bela diri dari alam surgawi dan manusia yang dapat mendekati area itu. Oleh karena itu, seniman bela diri alam surgawi dan manusia adalah inti sebenarnya dari misi ini. Penggunaan seniman bela diri yang memasuki alam Dao adalah untuk membuka jalan, dan bagi seniman bela diri dari alam surgawi dan manusia, mereka akan membunuh jalan ke area di mana pedang kaisar berada. Yun Hao, yang ada di tim, terlihat sedikit rumit. Ini adalah tanah suci Kenshin-nya. Tapi, ketika saya masuk, saya akrab dan tidak dikenal. Puluhan ribu tahun telah berlalu, bahkan tanah suci budidaya eksklusif yang dia habiskan banyak energi untuk dibangun pada awalnya tidak dapat menahan erosi sungai waktu yang panjang, dan sudah ada banyak larangan yang kehilangan efeknya seiring berjalannya waktu. Tapi yang pasti adalah bahwa beberapa larangan kuat di kedalaman tanah suci Kenshin, bahkan jika sebagian telah terkikis oleh sungai waktu yang panjang, akan tetap berpengaruh.
Jika dia ingin meminjam kekuatan Tanah Suci Kenshin, dia harus terus masuk jauh ke Tanah Suci Kenshin. Untuk saat ini, Anda hanya bisa membunuh masa lalu dengan cara yang ditetapkan sekarang. Seharusnya ada 7 orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur di puncak alam Dao. Kemudian, suara Yun Hao terdengar. Semua orang menatapnya dengan takjub. Seniman bela diri puncak dari alam Dao yang hadir dipilih secara khusus oleh Sekte 10.000 Pedang dan Istana Bela Diri, semuanya sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Mereka semua dapat merasakan bahwa ada orang di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat menentukan berapa banyak orang. Adapun seniman bela diri alam surgawi dan manusia yang hadir, mereka bahkan tidak bisa merasakan bahwa ada orang di depan mereka. Bisa. Murid Aula Pedang Terbang Jian Hongchen ini, yang dikatakan hanya seorang kultivator di alam fana, bahkan dapat merasakan berapa banyak orang yang ada di depannya. Dulong, jika benar-benar hanya ada 7 orang, kita berlima di puncak alam Dao akan dibiarkan menjerat mereka. 5 sampai 7. Orang-orang yang diatur oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur tentu tidak lemah. Bertarung lebih banyak dengan lebih sedikit. Itu menggantung. Tetapi mereka tidak bisa memastikan berapa banyak orang yang telah diatur untuk memasuki ruang 10.000 pedang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, jadi perlu untuk menyisihkan cukup banyak orang untuk menghadapi perjalanan selanjutnya. Pastikan untuk memastikan bahwa semua seniman bela diri tingkat alam surgawi dan manusia dikawal ke area di mana pedang kaisar berada. Dengan berat hati, tetapi dengan semangat juang yang tinggi, semua orang terus bergerak maju. Sesaat kemudian, benar saja, saya bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Seperti yang baru saja dikatakan Yun Hao, 7 puncak alam Dao. Begitu kedua belah pihak bertemu, tidak ada satu kata pun omong kosong sama sekali, dan pertempuran pecah dalam sekejap. Karena Yun Hao mengatakan jumlah spesifik lawan sebelumnya, di pihak Wan Jianmen, waktu untuk pengaturan taktis disimpan, dan 5 seniman bela diri di puncak alam Dao bergegas keluar. 5 seniman bela diri yang tersisa di puncak alam Dao, tanpa ragu-ragu, memimpin 10 seniman bela diri di puncak alam surgawi dan manusia dan Yun Hao untuk terus masuk jauh ke dalam ruang 10.000 pedang. Jian Hongchen, datanglah padaku. Dulong, yang masih memimpin jalan di depannya, berbicara. Kaki Yun Hao meningkat dan menyusul Dulong. Dulong, persepsi Anda lebih tajam dari saya. Jika Anda melihat musuh di depan Anda lagi, segera katakan. Setelah apa yang baru saja terjadi, semua orang sudah percaya pada akal sehat Yun Hao. Yun Hao mendengus. Setelah beberapa saat, Yun Hao tiba-tiba berbicara, ada 3 puncak alam Dao di depan. Kita keluar dari 2. Dulong membuat keputusan cepat. Ayo bertarung kali ini. Pembudidaya puncak dari 2 istana bela diri berinisiatif untuk berbicara. Dulong, kalau begitu tolong kalian berdua. Penilaian. Yun Hao segera dipastikan benar. Menghadapi 3 seniman bela diri alam Dao dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang menghalangi jalan, 2 alam Dao masuk dari aula bela diri bergegas keluar, dan pertempuran sengit pecah dalam sekejap. Dulong terus memimpin semua orang melalui medan perang dan masuk ke ruang 10.000 pedang. 4 yang pertama. 1/4 jam kemudian, Yun Hao berkata lagi. Kemudian, di jajaran mereka, hanya ada 3 seniman bela diri yang tersisa di puncak alam Dao. Dulong berbalik, melihat 2 seniman bela diri lainnya di puncak alam Dao, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, 2, aku akan menyerahkannya padamu. 2 lawan 4. Tekanan keduanya tidak diragukan lagi lebih besar dari tekanan 2 batch sebelumnya. Selain itu, mereka masih menghadapi orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, latihan, seni bela diri, senjata, del. Di seluruh hutan belantara timur, tidak ada kekuatan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ini tidak diragukan lagi adalah pertempuran sampai mati dengan sedikit cara untuk hidup. Lao Du, anak di keluargaku itu, aku akan bertanya padamu di masa depan. Aku selalu sendirian, dan aku tidak perlu khawatir. Tapi Lao Du, kamu harus ingat bahwa setiap tahun aku pergi ke makam ayahku untuk menemui 2 tetua untukku. Suara Dulong sangat meninggi, dan berkata, jangan bicarakan kata-kata buruk, keluarlah dan tangani urusanmu sendiri. Kerumunan terus berlanjut lagi. Sesaat kemudian, benar saja, 4 seniman bela diri di puncak alam Dao muncul, menghalangi jalan mereka. Anjing-anjing di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Lao Su akan membunuhmu. Bunuh. Dalam sekejap,
Dua seniman bela diri puncak dari gerbang 10.000 pedang, mengesampingkan hidup dan mati, dan bergegas ke 4 seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Lihatlah adegan ini. Dulong mengepalkan tinjunya. Lao Du, masih terserah pamanmu, cepat bawa mereka untuk melanjutkan. Di medan perang, para prajurit gerbang 10.000 pedang dengan satu musuh dan dua meraung. Dulong berteriak, semuanya ikuti aku. Ingin pergi? Mimpi. Seorang seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur memasuki alam Dao, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju sisi Dulong. Tangan Dulong disegel, dan dia mengendalikan pedang terbang untuk menembak, tetapi dengan mudah dihindari oleh seniman bela diri dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Teknik pedang terbang dari gerbang 10.000 pedang benar-benar cukup lemah. Seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Timur terpencil berkata sambil mencibir. Ibu yang lemah, teguran marah terdengar, dan Alam masuk gerbang 10.000 pedang di medan perang secara paksa membawa pukulan lawan, dan mulut dan hidung yang dipukuli menyemburkan darah, tetapi dia juga bergegas dengan kekuatannya, meraung dan menerkam seniman bela diri Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang mencegat Dulong. Dulong, jangan seperti ibu mertua, cepat bawa mereka. Dulong menarik pedang terbang, tidak pernah melihat ke medan perang lagi, dan terus membawa Yun Hao dan mereka ke daerah di mana pedang kaisar berada. Dia terdiam sepanjang jalan, matanya merah. Dalam benak Yun Hao, gambar Dulong mengendalikan pedang terbang barusan muncul. Alam pedang terbang. Dulong berada di puncak pedang bentuk, dan dia belum melangkah ke tingkat pedang hati. Di pedang terbangnya, ada kekuatan kekerasan, dan alasan mengapa pedang terbang Dulong dengan mudah dihindari oleh pihak lain barusan adalah karena Dulong tidak berani mengendalikan pedang terbang untuk meledak terlalu kuat dengan kekuatan. Sebaliknya, pedang terbangnya akan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, Yun Hao tahu rencana Dulong. Jelas, Dulong telah menggunakan pedang terbangnya sebagai kartu hol untuk membunuh lawan dalam sekejap. Selanjutnya, jika dia bertemu dengan seniman bela diri puncak lain dari alam memasuki Dao di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dia hanya bisa ditembak oleh Dulong, dan dia akan meledakkan pedang terbang. Sejak dia menerima tugas ini, Dulong siap bertarung sampai mati. Begitu pedang terbang meledak, maka dia akan diserang balik. Di lingkungan ini, dia menderita serangan balik, dan pada akhirnya, dia hanya memiliki jalan buntu. Di depan, ada 3 lagi. Setengah jam kemudian, Yun Hao berbicara lagi. Tanah Suci Hutan Belantara Timur mengatur agar lebih banyak orang menyusup daripada yang mereka harapkan. Dan gerbang 10.000 pedang, istana bela diri, meskipun ada lebih banyak lapisan seperti itu biksu kedua, tetapi apakah itu istana bela diri atau gerbang 10.000 pedang, mereka diikat, dibatasi di mana-mana, dan mereka bukan orang yang sepenuhnya dapat dipercaya. Jadi mereka tidak berani menggunakannya sama sekali, yang telah menyebabkan situasi saat ini. Dulong, aku hanya bisa mengantarmu ke sini. Aku akan menangani potongan-potongan lain-lain dari 3 tanah suci hutan belantara timur di depanku, dan sisa jalan hanya bisa ditinggalkan sendiri. Yun Hao, Senior Du, pedang terbangmu sepertinya baru saja rusak, dan pedang terbangku untuk kamu gunakan. Dengan itu, pedang terbang debu merah melesat dan melayang di depan Dulong. Pedang terbang ini tidak perlu disempurnakan, sangat berguna. Dulong, pedang terbangmu diberikan kepadaku, apa yang kamu gunakan sendiri? Ambil kembali. Yun Hao, saya masih memiliki pedang terbang, dan saya telah berlatih beberapa sebelumnya. Dulong tidak lagi menolak, dan menyingkirkan pedang terbang Yun Hao. Tidak butuh waktu lama. Di depan Yun Hao dan mereka, 3 seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur muncul. Mereka bertiga berdiri berturut-turut, menghalangi jalan maju Yun Hao. Kupikir kita tidak perlu bergerak, tapi aku tidak berharap kamu bisa datang kepada kami. Hanya ada satu puncak alam Dao yang tersisa, dan sisanya hanyalah sekelompok limbah, hanya kekuatan kecil ini, dan mereka ingin menembus garis pertahanan kita. Ini mimpi. Dulong dari Aula Pedang Terbang Wan Jianmen, aku mengenalmu, kamu seharusnya tidak melupakanku. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, aku membunuh beberapa saudaramu di depanmu. Hahaha, kamu bukan lawanku saat itu, dan sekarang kamu bukan lawan kami. Katakanlah, bagaimana kamu ingin mati? Di leher Dulong, tendon hijau menonjol. Dia berbisik, Lin Xing, aku hanya bisa pergi ke sini. Selanjutnya, kamu memimpin. Lin Xing mengertakkan gigi dan berkata, oke. Dulong melirik Yun Hao lagi dan berkata,
sebenarnya, kamu seharusnya tidak masuk, tetapi kamu di sini, dan tidak ada yang perlu dikatakan, Jian Hongchen, aku sangat optimis tentang masa depanmu, dan berusaha untuk keluar hidup-hidup. Katakanlah. Du Long melangkah keluar. Dia sendirian, menghadapi 3 seniman bela diri di puncak alam Dao di tanah suci hutan belantara timur, tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat pertempuran yang tegas dan tragis. Anjing-anjing dari tanah suci hutan belantara timur, datang untuk bertarung. Dengan teriakan keras, pedang terbang Du Long melesat dalam sekejap. Satu orang di tanah suci hutan belantara timur mencibir, mengangkat tangannya dan meraihnya. Telapak tangannya ditutupi oleh lapisan pita emas gelap, itu jelas merupakan harta karun yang tidak berpangkat rendah. Dia meraih pedang terbang Du Long dengan tangannya. Sepertinya kamu belum tumbuh sama sekali dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu masih sampah. Ledakan. Du Long meraung pelan. Saat berikutnya, kekuatan kekerasan yang terkandung dalam pedang terbang itu tiba-tiba meledak. Pedang terbang meledak. Bahkan jika seniman bela diri yang memasuki alam Dao di tanah suci hutan belantara timur menutupi telapak tangannya dengan harta karun, pedang terbang pada jarak sedekat itu meledak, langsung menghancurkan senjata ajaibnya dan meniup tubuhnya menjadi kabut darah. Pedang terbang pengorbanan diledakkan, dan Du Long langsung mengantarkan serangan balik yang menakutkan. Namun, Du Long seperti orang yang baik-baik saja, dia dengan paksa menekan semua rasa sakit yang disebabkan oleh serangan balik, langsung membakar kekuatan kehidupan, dan bergegas menuju 2 orang yang tersisa yang menghalangi. Seniman bela diri alam surgawi dan manusia lainnya, melihat adegan ini, semuanya sedih di hati mereka. Ayo pergi, dia bisa, Yun Hao berteriak, menarik pikiran semua orang ke belakang, dan kemudian bergegas maju terlebih dahulu. Orang-orang lainnya sadar dan bergegas mengikuti. Bab 629, Teror Arai Pedang. Du Long, yang membakar vitalitasnya, meledak dengan cara yang putus asa, menyeret 2 seniman bela diri puncak dari tanah suci hutan belantara timur, dan ketika dia melihat Yun Hao pergi bersama orang-orang, dia akhirnya lega. Itu adalah tanggung jawabnya, dan dia telah melakukannya. Aku di sini untuk membunuh omong kosong ini, kamu pergi dan mengejar orang-orang itu. Seseorang di tanah suci hutan belantara timur berteriak. Orang lain mendengus, dan ketika dia hendak menghindar dari medan perang dan mengejar Yun Hao dan mereka. Aku belum mati, jangan biarkan kalian pergi. Du Long meraung, lalu memblokir pria yang ingin mengejar Yun Hao dan mereka. Keluar. Para prajurit tanah suci hutan belantara timur berteriak dengan marah dan meninju. Du Long tidak mengelak atau menghindar, dan langsung memegangi dadanya untuk menemuinya. Ledakan. Tinju marah itu menembus dada Du Long. Di tangan Du Long, dia langsung meraih pedang terbang. Itu adalah pedang terbang yang diberikan Yun Hao padanya, Hong Chen. Kotoran. Du Long meraih pedang terbang di tangannya dan menusuknya dengan keras ke kepala orang yang meledakkan dadanya dengan pukulan, dan tangan yang memegang pedang itu bergerak keras, memutar kepala orang itu berkeping-keping. Hanya ada satu seniman bela diri puncak dari tanah suci hutan belantara timur yang tersisa. Dan Du Long, pertama-tama meledakkan sendiri pedang terbang dan menderita serangan balik, kemudian membakar kekuatan hidupnya dengan imbalan ledakan singkat, dan kemudian menggunakan gaya pertukaran nyawa untuk menyebabkan cedera parah lainnya. Pada saat ini, keadaan Du Long sangat buruk. Du Long, aku menghormatimu karena menjadi seorang pria, tapi menurutmu, bisakah kamu menghentikanku seperti ini? Keadaan Anda saat ini, bagi saya, sama saja dengan semut yang dapat menghancurkan sebagiannya dengan satu kaki. Jumlah waktu yang kamu beli untuk kelompok pemborosan itu tidak ada artinya, karena masih ada 2 seniman bela diri puncak alam inisiasi kita di depan. Suasana hati. Du Long langsung tenggelam ke lembah. Hahaha, putus asa, bukan? Bagaimana dengan perasaan memberikan segalanya, berpikir bahwa Anda melihat harapan, tetapi sebenarnya Anda masih tidak dapat mengubah apapun? Du Long menyeka darah dari matanya, membuat penglihatannya jelas, dan berkata dengan nyaring, setidaknya, saya telah bekerja keras dan tidak menyesal. Suara itu jatuh. Du Long benar-benar menyeret tubuhnya yang patah dan mengambil inisiatif untuk menyerang lawan. Jangan lakukan itu, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu. Para prajurit dari tanah suci hutan belantara timur berteriak, memegang pedang mereka dan menebas. Du Long meraih pedang terbang di tangannya dan mengguncangnya dengan keras. Pada saat pedang terbang dilempar, tiba-tiba, Du Long merasa semuanya telah berubah.
Perasaan misterius muncul di benaknya. Tampaknya, pedang terbang ini, yang bukan miliknya dan belum disempurnakan olehnya, berubah menjadi satu dengannya saat ini. Penghalang tak terlihat kemudian dipatahkan. Kemacetan yang berdiri di depan Du Long dan mencegahnya maju ke tingkat ketiga pedang hati menghilang saat dia melemparkan pedang terbang. Pedang hati. Edgeworth dengan hati. Du Long tergerak, dan pedang terbang yang dilemparkan olehnya tiba-tiba meningkat kecepatannya, dan dengan cekatan melewati pedang yang ditebas oleh seniman bela diri puncak alam Dao di tanah suci hutan belantara timur, dan memotong leher lawan dengan momentum guntur. Wah! Pedang terbang itu berputar-putar, kembali ke wajah Du Long, dan menancapkannya di tanah. Seluruh tubuh Du Long tampak benar-benar terkuras, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dia melihat pedang yang dimasukkan ke tanah, dan kemudian melihat ke arah kelompok Yun Hao, dan sosok Yun Hao muncul di benaknya. Berkata pada dirinya sendiri, Jian Hongchen, ternyata kamu memberiku pedang terbangmu untuk membantuku mempromosikan. Pedang hati, luka, serius telah membuat Du Long tidak bisa bergerak lagi. Pedang debu merah. Mungkin, jika Anda ingin menyelesaikan keajaiban misi ini, itu akan ada pada Anda. Sisi lain, Yun Hao, mereka bergerak maju secepat mungkin. Tiba-tiba, Lin Xing berbicara, dan berkata, dalam setengah jam, Anda akan dapat mencapai area di mana pedang kekaisaran berada. Begitu kata-kata ini keluar, mereka akhirnya membawa secercah harapan ke atmosfer yang berat ini. Selama mereka memasuki area di mana pedang kaisar berada, maka yang perlu mereka hadapi adalah seniman bela diri puncak dari alam surgawi dan manusia di tanah suci hutan belantara timur. Menghadapi para seniman bela diri di puncak alam surgawi dan manusia, mereka semua masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Jika Anda bertemu dengan seorang seniman bela diri di puncak alam Dao, bahkan jika hanya ada satu, semuanya bersama-sama tidak akan memiliki jejak harapan. Kata-kata Lin Xing hanya membuat semua orang menghela nafas lega, dan suara Yun Hao juga terdengar. Di depan, ada dua seniman bela diri alam Dao dari tanah suci hutan belantara timur. Beberapa saat yang lalu, sanubari hati semua orang yang tegang sedikit mengendur, dan kata-kata Yun Hao langsung membuat emosi semua orang jatuh ke dasar. Di jajaran mereka, tidak ada lagi seniman bela diri yang telah memasuki puncak alam Dao. Selama mereka bertemu lawan di puncak alam Dao, mereka semua mungkin akan musnah. Tapi di depan, sebenarnya ada dua seniman bela diri puncak dari tanah suci hutan belantara timur. Rasa putus asa yang kuat memenuhi pikiran semua orang. Lin Xing mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa, tidak ada jalan keluar, kita hanya bisa bergerak maju. Orang lain berkata, tunggu sebentar, cobalah yang terbaik untuk menahan kedua orang itu sebentar, dan jika Anda bisa menerobos, satu adalah satu. Bertarung dengan mereka. Apakah itu orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang atau orang-orang dari Istana Bela Diri, mereka tidak bergeming. Ini juga merupakan manfaat memilih orang yang dapat Anda percayai untuk masuk. Jika seseorang sedikit goyah, maka mudah untuk menyebabkan seluruh tim berkecil hati. Aku akan mengambil langkah pertama dan memikat dua orang yang berada di puncak alam Dao. Yun Hao membuka mulutnya dan berkata. Semua orang segera menatapnya dengan wajah kaget. Jian Hongchen, ini bukan permainan anak-anak, jangan main-main. Garis bawah X001D garis bawah. Kami tahu bahwa keterampilan Anda tidak biasa, tetapi itu adalah dua seniman bela diri di puncak alam Dao, bahkan jika kita semua pergi bersama, ada sedikit harapan, bagaimana Anda bisa membawa mereka pergi? Tidak pernah. Yun Hao, saya punya cara saya sendiri, setelah setengah jam, Anda bisa lewat. Setelah berbicara, Yun Hao tiba-tiba melangkah keluar dan bergegas maju dalam sekejap. Semua orang, dia sangat cepat, mungkin, itu benar-benar bisa menjauhkan kedua orang dari tanah suci hutan belantara timur yang telah memasuki puncak alam Dao. Tidak ada gunanya cepat, begitu dia ditekan oleh kekuatan lawan, kecepatannya tidak akan ada artinya. Mari kita bunuh bersama, kita tidak bisa membiarkan dia membawa begitu banyak tekanan sendirian. Lin Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, percayalah padanya, dia telah membuat pilihan, kita harus percaya bahwa dia pasti akan bisa, tidak hanya sekarang, tetapi di masa depan, kita pasti akan bertemu berkali-kali ketika kita perlu membuat pilihan, tidak peduli siapa itu, kita harus berikan kepercayaan mutlak. Petik 2. Lao Huang,
Apakah menurutmu kita bisa berhasil kali ini? Dua seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur duduk dengan santai, dan bahkan mengeluarkan anggur roh dari cincin penyimpanan, dan salah satu dari mereka membawa altar di tangannya. Seharusnya berhasil, jangan meremehkan anak pujian itu, dia adalah jenius dengan bakat tertinggi dalam kendo di Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita dalam 1000 tahun terakhir. Dia dilahirkan dengan pedang giok di mulutnya, dikatakan bahwa pedang giok kecil sebenarnya adalah evolusi dari aturan Tao, ditambah apa yang dia kembangkan, itu adalah ilmu pedang yang diberikan oleh para dewa istana surgawi kepada kita Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan kali ini dia diatur untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Juga, hahaha, jika kita berhasil merebut pedang kekaisaran, setelah kita kembali, pujian ini akan cukup bagi kita untuk melonjak. Saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba, suara siulan menerobos udara. Mereka berdua langsung membuang toples anggur di tangan mereka dan bangkit untuk menatap ke arah dari mana suara itu berasal. Kecepatan yang luar biasa, tapi kultivasinya tidak tinggi, bukan orang-orang kita. Saya tahu siapa dia, beberapa waktu lalu saya menerima beberapa rumor, mengatakan bahwa aula pedang terbang dari gerbang 10.000 pedang telah menghasilkan seorang anak yang sangat berbakat bernama Jian Hongchen. Seberapa berbakatnya, jika dia menabrak kita, dia akan mati. Keduanya, menggumamkan beberapa patah kata, dan kemudian salah satu dari mereka membanting ke arah yang dilarikan Yun Hao, telapak tangan dengan lambaian, sidik jari vitalitas besar mengembun dan terbentuk, bergemuruh menuju Yun Hao. Kecepatan. Yun Hao bergegas ke depan tidak melambat sedikit pun, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan sidik tangan besar Yuan Qi yang menakutkan. Melihat itu, mudra besar vitalitas akan menimpanya. Tiba-tiba, wah, cahaya pedang cemerlang melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Ada lebih dari 30 pedang terbang, membentuk susunan pedang, dan merobek sidik jari vitalitas yang besar dalam satu gerakan. Perubahan adegan, ini langsung mengejutkan dua seniman bela diri puncak dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu, mereka belum pernah mendengarnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 pedang terbang telah terbang di depan seniman bela diri Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang baru saja menyerang dengan telapak tangannya. Seniman bela diri dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur mendengus dingin, dan saat berikutnya, angin tak berujung menyapu tubuhnya. Angin gelisah, ganas dan ganas. Ini bukan badai biasa, tapi kekuatan jalur badai. Serangan. Yun Hao yang terdiri dari lebih dari 30 pedang terbang langsung dihancurkan oleh Storm Dao. Semua pedang terbang kembali ke sisi Yun Hao. Ini adalah teknik pedang terbang yang aneh. Ini masih ranah pedang hati, tetapi kultivasi Anda terlalu rendah. Hanya sedikit kekuatan, tidak peduli berapa banyak kartu hall yang Anda miliki. Anda bukan lawan saya. Orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang memegang kekuatan hukum badai Dao tertawa menghina. Yun Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menyapu jarinya ke pihak lain. Lebih dari 30 pedang terbang yang baru saja kembali kepadanya meraung lagi. Kekuatan jalur badai tiba-tiba menjadi stabil, dan pedang terbang terpaku di udara. Tidak ada gunanya, wilayahmu terlalu rendah, kekuatanmu terlalu lemah, kamu bisa mati. Orang yang melemparkan aturan badai mencibir, ekspresinya mengerikan. Tapi saat berikutnya, ledakan, boom, boom, boom. Lebih dari 30 pedang terbang, semuanya meledak pada saat yang sama. Jalur badai yang kuat langsung dihancurkan oleh kekuatan lebih dari 30 pedang terbang yang meledak. Bahkan tubuh seniman bela diri puncak yang memasuki alam Dao hancur berkeping-keping. Lebih dari 30 pedang terbang, ini, Yun Hao hanya berlatih dengan sendirinya. Dan setelah dia mengembangkan keterampilan ilahi leluhur, stabilitas jiwanya sangat luar biasa, jadi bahkan jika dia meledakkan semua pedang terbang ini sekaligus, serangan balik yang ditimbulkan padanya masih dalam bantalannya. Yun Hao menekan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh serangan balik, tubuhnya badai, dan dia bergegas ke setelah kekuatan kekerasan, dan percikan 3 warna mengembun di telapak tangannya. Dengan genggaman telapak tangannya, dia mencubit sisa jiwa dari seniman bela diri puncak yang telah memasuki alam Dao di tangannya, dan segel api Taiyan meletus dengan panas yang tak tertandingi, langsung membakar sisa jiwa menjadi ketiadaan. Semua ini terjadi antara petir dan batu api. Seniman bela diri puncak, lainnya dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang memasuki alam Dao bahkan tidak punya waktu untuk membantu,
jadi dia menyaksikan seorang rekan mati. Yun Hao, yang telah membunuh satu orang, memamerkan sosoknya dan menembak ke kejauhan. Kartu hall di tangannya yang bisa masuk ke alam Dao telah habis, jadi harus ditarik. Dan ini juga ada dalam rencananya. Dua orang memblokir di sini, jika Anda tidak membunuh satu, maka Anda hanya dapat memimpin paling banyak satu, dan sekarang, jika Anda membunuh satu, yang lain hanya dapat mengejarnya. Orang-orang yang membunuh kita masih ingin melarikan diri? Anda bermimpi. Seniman bela diri puncak lainnya dari alam Dao, melihat Yun Hao mundur, segera mengejarnya. Metode meledakkan lebih dari 30 pedang terbang barusan. Meskipun itu membuatnya berdebar-debar, dia bisa yakin bahwa pedang Hong Chen ini tidak bisa melakukannya lagi. Merasakan bahwa orang itu sedang mengejar, sudut mulut Yun Hao melintasi lengkungan dingin. Meskipun kartu hall-nya habis. Namun, selama dia memimpin lawan ke formasi terlarang di Tanah Suci Kenshin yang belum kehilangan efeknya, dia akan memiliki kartu hall dalam jumlah tak terbatas. Bab 630, Kekuatan Tanah Suci Kenshin. Ketika raungan besar mencapai telinga Lin Xing dan sekelompok dari mereka, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, gerakan yang meletus di kejauhan yang tidak bisa mereka rasakan membuat jantung mereka berdenyut tak terkendali. Jian Hongchen, mungkinkah dia masih memiliki semacam kartu hall yang menakutkan di tangannya yang tidak kita ketahui? Saya harap sesuatu tidak terjadi padanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya sekarang. Lin Xing terdiam, tidak berbicara, dan diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Sudah waktunya, kata Jian Hongchen, ayo berangkat setengah jam, ayo pergi. Lin Xing berteriak dengan tegas. Ketika mereka tiba di daerah di mana tabrakan kekuatan yang mengerikan telah meletus, keterkejutan di hati mereka bahkan lebih kuat ketika mereka melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran. Jian Hongchen benar-benar melakukannya. Dia sendiri memimpin dua pembangkit tenaga listrik di puncak alam Dao di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Ini adalah tulang yang telah ditempa oleh kekuatan aturan Dao. Ada, di sini juga. Seseorang menemukan tulang yang patah dan berseru. Melihatnya seperti ini, Jian Hongchen tidak hanya memimpin dua pembangkit tenaga listrik dari puncak Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang memasuki alam Dao, tetapi dia setidaknya meledakkan satu pembangkit tenaga listrik di puncak alam Dao. Orang-orang, ini semua adalah kultivator di puncak alam surgawi dan manusia. Biarkan mereka menghadapi puncak alam Dao, kecuali kematian, tidak ada hasil kedua. Bisa berupa debu merah pedang. Dalam kognisi semua orang, dia baru saja melangkah ke ranah metamorfosis untuk waktu yang singkat. Dengan kultivasi ini, apa yang telah dilakukan Jian Hongchen adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sekelompok dari mereka bersama-sama. Lin Xing, depan, Senior Du, mereka menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan bagi kita. Di sini, Jian Hongchen juga mengambil nyawanya untuk membantu kita menciptakan peluang. Upaya mereka tidak boleh kecewa. Kita terburu-buru, bahkan jika kita putus asa, kita harus menghentikan konspirasi Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Sisi lain, Yun Hao mempertahankan kecepatan yang stabil, dan terus menggantung pembudidaya Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang berada di puncak alam Dao di belakangnya. Pria itu sangat marah sehingga lubang hidungnya berasap. Kejar-kejar sepanjang jalan, tetapi Anda tidak bisa menutup jarak. Kelinci kecil, ada semacam kamu yang menghentikanku. Raungan terdengar. Namun, Yun Hao mengabaikannya sama sekali. Setelah beberapa saat, pria itu mengertakkan gigi dan berteriak, kamu tidak bisa melarikan diri, Lao Su akan membunuhmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan jimat dengan pola misterius. Ini adalah rune roh yang sangat berharga. Setelah digunakan, ia dapat memperkuat dirinya sendiri dalam semua aspek, sehingga serangan, pertahanan, kecepatan, persepsi, sangat diberkati. Awalnya, ini adalah bayi yang putus asa. Dia enggan menggunakannya sebelumnya. Tapi sekarang saya tidak bisa mengejar tidak peduli seberapa banyak saya mengejarnya. Dan saya mengejar mata merah. Dia membanting jimat di tubuhnya. Berdengung. Dalam sekejap, rune roh berubah menjadi seberkas cahaya dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kekuatannya yang serba bisa meroket dalam sekejap. Bahkan jika ada lawan yang baru saja memasuki alam kesengsaraan, dia percaya diri untuk bertarung dengannya. Anak sapi Wangba kecil, kamu sudah mati, kamu telah menyia-nyiakan kartu hall yang begitu berharga untuk Lao Su,
Lao Su harus membiarkanmu menanggung rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya sebelum kamu mati. Menggunakan rune roh, kecepatannya melonjak, dan dia akhirnya mempersempit jarak antara dia dan Yun Hao. Pukulan. Dia meraung, dan tinjunya terbanting, dan tinju yang marah mengguncang ruang, menyebabkan ruang itu memicu gelombang seperti tsunami. Apa yang telah dia kuasai adalah aturan ruang. Kekuatan pukulan ini mengguncang ruang untuk membentuk momentum penghancuran yang menakutkan, yang sangat kuat. Melihat ombak besar seperti tsunami yang dipicu di luar angkasa akan menelan sosok Yun Hao, sosok depan Yun Hao tiba-tiba berubah arah dan bergerak secara horizontal keluar dari 1000 zang jauhnya. Terburu-buru maju dengan cepat tanpa kondensasi sedikit pun berubah arah adalah perwujudan kontrol mutlak atas kekuasaan. Seniman bela diri puncak dari alam Dao Tanah Suci terpencil timur mendengus dingin, dan saat berikutnya, kekuatan aturan Dao spasial yang kejam benar-benar memblokir segala arah. Dia menatap Yun Hao dengan ekspresi mengerikan, begitu dia berpikir untuk menyia-nyiakan rune roh yang begitu berharga terhadap pria sekecil itu, dia tidak sabar untuk membongkar pemuda di depannya dan memecah mayat itu menjadi 10.000 bagian. Melarikan diri, jangan melarikan diri. Jika Anda memiliki semacam pelarian, Anda akan terus berlari beberapa langkah untuk menunjukkan Lao Su. Yun Hao memandang orang ini dan berkata dengan ringan, "Sekarang, saatnya memikirkan orang yang mencalonkan diri untuk hidupmu. Itu kamu." Sungguh anak bodoh yang berani mengucapkan kata-kata liar ketika dia sekarat. Yun Hao berkata dengan tenang, "Tapi, bahkan jika Anda melarikan diri, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Berlututlah untuk Lao Su." Pembudidaya puncak tanah suci hutan belantara timur meraung, mengendalikan kekuatan aturan Dao spasial yang ganas, dan dihancurkan ke arah Yun Hao. Lao Su pertama-tama mematahkan tulang tubuhmu, lalu menghancurkan tubuhmu inci demi inci, dan akhirnya, jiwamu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajahnya berubah dari mengerikan menjadi kaget. Karena, tiba-tiba, tepi yang kuat turun pada pemuda di depannya dalam kegelapan, dan itu langsung menghancurkan kekuatan Dao spasialnya. Kamu, pria itu ngeri. Dia menggunakan rune roh putus asa, dan dia mendapat peningkatan menyeluruh. Bahkan di hadapan seorang biksu yang baru saja memasuki alam kesengsaraan, dia tidak takut, tetapi di depan tepi yang tak berbentuk tetapi tampaknya ada di mana-mana. Di dalam hatinya, ada kepanikan yang tak terkendali. Yun Hao merasakan tepi berlama-lama di sekelilingnya. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Saya ingin berada di awal. Bahkan jika dia tidak berada di Tanah Suci Hati Pedang, hanya mengandalkan kekuatan Tanah Suci Hati Pedang sendiri, itu sudah cukup untuk menghalangi keberadaan alam kaisar manapun di dunia. Tahun-tahun berlalu, dan waktu berlalu. Kekuatan Tanah Suci Kenshin juga telah menghilang terlalu banyak. Tidak heran jika Di Fei akan menetapkan larangan seperti itu di pintu masuk Tanah Suci Hati Pedang untuk mencegah orang-orang yang telah melampaui kultivasi alam Dao masuk. Jika bukan karena cara Di Fei, saya khawatir semua yang ada di Tanah Suci Hati Pedang akan hilang sejak lama. Tentu saja, bahkan jika kekuatan Tanah Suci Kenshin telah menghilang terlalu banyak, itu masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang di depannya ini. Pembudidaya puncak Tanah Suci Hutan Belantara Timur, yang berada di puncak alam Dao, sangat bingung, dan dia sangat tegas. Berbalik dan lari. Anda, bisakah kamu pergi? Kata Yun Hao. Nadanya tenang, tetapi dengan keagungan tertinggi yang tidak bisa disangkal. Saat berikutnya, tepi yang ada di mana-mana menyatu, berubah dari virtual menjadi nyata, mengembun menjadi ki pedang yang luar biasa. Yun Hao melambaikan jarinya, dan pedang ki menebas. Ini jelas sangat agung dan agung. Tetapi dalam proses menebas, itu sunyi, tanpa fluktuasi sedikit pun. Tubuh biksu dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dikunci dan ditekan oleh pedang ki, dan dia tidak bisa lagi bergerak, seperti sepotong kayu di tempatnya. Ledakan, pedang ki menebas tubuhnya. Tubuh, fisiknya dimusnahkan dalam sekejap, hanya menyisakan gumpalan jiwa yang tersisa. Gumpalan jiwa yang tersisa, ini sengaja ditinggalkan oleh Yun Hao. Jiwa yang tersisa berubah menjadi hantu humanoid, masih ditekan oleh ki pedang yang ada di mana-mana, tidak dapat melakukan gerakan apapun. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, dan dia melintasi jarak ribuan zang dan datang ke depan sisa jiwa ini. Anda, siapa kamu? Mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan ruang 10.000 pedang? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tubuh.
Yun Hao kemudian meletus dengan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan kehendak spiritual jiwa yang tersisa ini, dan berteriak, "Jelaskan semua rencanamu untuk menyusup ke tempat ini di tanah suci hutan belantara timur kali ini, dan jelaskan dengan jujur." Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.